Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1001, Master Ding, ambil tindakan. Melihat Master Dewa Pengubur tiba-tiba muncul, dan memanfaatkan momen ketika penguasa langit dan bumi sedang bertarung melawan iblis dunia kekacauan untuk melancarkan pukulan telak ke puncak kepala penguasa langit dan bumi, Zhao Ming dan seluruh leluhur dari Istana Surgawi Langit dan Bumi sangat terkejut. Tuan, seru Zhao Ming dengan cemas. Tepat saat tangan kematian sang pengubur dewa menyambar bagian atas kepala sang penguasa langit dan bumi, iblis dunia kekacauan secara bersamaan mengaktifkan teknik iblis dunia kekacauan, dan dengan pukulan dahsyat diarahkan ke jantung sang penguasa langit dan bumi. Latihan teknik iblis dunia kekacauan milik Si Tianlong telah mencapai alam primordial, tetapi kekuatan teknik iblis dunia kekacauan bahkan lebih kuat. Dengan satu pukulan, ia memadatkan beberapa dewa iblis dari kekuatan sihirnya. Para dewa iblis yang diciptakan melalui teknik iblis dunia kekacauan, berasal dari Raja Iblis Kekacauan, tidak sekuat 3.000 kekuatan dewa iblis bawaan, tetapi mereka tetap sangat tangguh. Guo Yun, mati. Wajah iblis dunia kekacauan berubah menjadi ganas. Dia dan Master Dewa Pengubur, dengan gabungan serangan mereka yang sangat kuat, tidak percaya bahwa Guo Yun dapat bertahan hidup. Melihat serangan mematikan gabungan dari Master Dewa Penguburan dan Iblis Dunia Kekacauan, para ahli yang bersembunyi dalam bayangan semuanya terkesiap karena takjub. Jika penguasa langit dan bumi tidak mampu menahan serangan ini, kemungkinan besar dia akan tumbang. Namun, di masa lalu, dibutuhkan upaya gabungan dari penguasa langit dan bumi, Liang Li, dan penguasa takdir untuk menekan Iblis Dunia Kekacauan. Iblis dunia kekacauan saja sudah cukup tangguh untuk membuat penguasa langit dan bumi terengah-engah, apalagi ditambah dengan penguasa dewa pengubur yang mengerikan. Guo Yun pasti celaka. Zantian yang tak terkalahkan menyeringai dingin dari balik bayangan. Awalnya, ia berencana menyerang penguasa langit dan bumi saat ia sedang bertarung dengan Si Tianlong, tetapi sekarang tampaknya ia tak perlu bergerak. Tepat ketika semua orang yakin sang penguasa langit dan bumi pasti mati, tiba-tiba, kekacauan melanda seluruh tubuhnya. Satu demi satu, artefak surgawi kekacauan terbang keluar dari dalam penguasa langit dan bumi. Pertama adalah helm, kemudian Divine Armor, diikuti oleh tangan, sepatu bot, dan Divine Weapon. Helm, armor surgawi, tangan, dan sepatu bot membungkus tubuh Heaven and Earth Dominator dengan erat. Masing-masing artefak surgawi kekacauan memancarkan kekuatan kekacauan yang menakjubkan. Sang penguasa langit dan bumi mengenakan sarung tangan artefak surgawi kekacauan dan dengan pukulan telapak tangan belakang, ia menangkis tangan maut milik Master Dewa Pengubur. Pada saat yang sama, pedang surgawi kekacauan di tangannya menghantam kekuatan tinju apokaliptik iblis dunia kekacauan. Ledakan, suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Kekuatan telapak tangan penguasa langit dan bumi bertabrakan dengan tangan kematian milik Master Dewa Pengubur, dan pada saat yang sama, Ki Pedang Dewa bertarung dengan Ki Iblis Kekacauan. Dengan memanfaatkan kekuatan serangan Burying God Master dan Chaos World Demon, sosok Heaven and Earth Dominator melayang keluar, lolos dari zona mematikan dari serangan gabungan mereka. Setelan kekacauan artefak surgawi. Seru semua orang kaget saat melihat penguasa langit dan bumi. Tak seorang pun mengira bahwa di saat-saat terakhir, penguasa langit dan bumi akan memanggil Chaos Suite of Divine Artifacts. Meskipun artefak surgawi kekacauan langka, beberapa masih ada di domain surgawi. Namun sebelumnya belum pernah ada seperangkat artefak kekacauan surgawi di domain surgawi. Dari mana penguasa langit dan bumi memperoleh setelan kekacauan artefak surgawi ini? Yang lebih mengejutkan orang banyak adalah bahwa kelima artefak surgawi kekacauan ini semuanya bermutu tinggi. Ini hadiah karena menjadi yang pertama di Gunung Dao Surgawi. Zantian yang tak terkalahkan, setelah dikejutkan oleh Chaos Suite pada penguasa langit dan bumi, tiba-tiba mendapat kilasan kesadaran dan kemudian berseru dengan marah. Pasti itu adalah Chaos Suite of Divine Artifacts yang diberikan kepada Yang Xiaotian sebagai hadiah karena menjadi juara pertama dalam kompetisi Heavenly Dao Mountain. Yang Xiaotian telah memberikannya kepada tuannya untuk digunakan. Zantian yang tak terkalahkan dan para ahli tingkat tinggi dari sekte tak terkalahkan semuanya menyaksikan dengan ekspresi sulit. Jika bukan karena Yang Xiaotian, perangkat artefak surgawi kekacauan itu pasti milik mereka. Sekarang, ia telah jatuh ke tangan Yang Xiaotian, ke tangan penguasa langit dan bumi. Awalnya, Invincible Zantian mengira bahwa Chaos Suite yang dihadiahkan oleh Heavenly Dao Mountain adalah kelas rendah, dia tidak menyangka bahwa itu bukan kelas rendah, maupun kelas menengah,
tetapi kelas tinggi. Setelan kekacauan artefak surgawi bermutu tinggi. Bahkan di Chaos Domain, hanya satu set artefak surgawi Chaos tingkat tinggi yang pernah muncul. Dan itu bukan dari sekte tak terkalahkan. Semakin Invincible Zantian memikirkannya, semakin marah dia, semakin besar keinginannya untuk membunuh Yang Xiaotian. Setelan artefak surgawi kekacauan tingkat tinggi ini seharusnya menjadi milik kita. Zhang Yichao memelototi setelan kekacauan di penguasa langit dan bumi, tatapannya seolah ingin menelanjanginya. Zantian yang tak terkalahkan dan yang lainnya semua menatap tajam ke arah penguasa langit dan bumi. Setelan artefak surgawi kekacauan kelas tinggi. Di kehampaan, Master Dewa Penguburan, yang diselimuti aura kematian, menatap penguasa langit dan bumi dengan heran, matanya menyala dengan penuh semangat. Tiba-tiba, Chaos World Demon melancarkan pukulan lain ke Heaven and Earth Dominator, sambil melolong, bahkan jika itu adalah Chaos Suite tingkat tinggi, hari ini kau akan mati. Membunuhmu. Kostum kekacauan itu milik kita. Primordial tak terbatas. Iblis tak terbatas. Ki iblis bergulung-gulung dengan ganas di sekitar iblis dunia kekacauan. Ki itu melonjak sekali lagi, menyatu menjadi iblis agung hitam putih, yang dikenal sebagai iblis tak terbatas. Turunnya Dewa Kematian. Sang Dewa Pengubur juga mengayunkan telapak tangannya ke arah penguasa langit dan bumi, dan saat ia melepaskan kekuatan telapak tangannya, banyak Dewa Kematian terbang keluar darinya, aura kematian mereka jauh melampaui yang sebelumnya. Jelas, dalam upaya membunuh penguasa langit dan bumi serta merebut Chaos Suite, keduanya telah berhenti menahan kekuatan mereka. Sang penguasa Kaitian mencoba maju dan membantu sang penguasa langit dan bumi beberapa kali, tetapi setiap kali, ia dicegat oleh Si Tianlong. Pada saat ini, satu demi satu mayat hidup keluar dari kehampaan, menyerang anggota kuat dari Heaven and Earth Divine Mansion, Kaitian Academy, dan Eternal Divine Kingdom. Masing-masing mayat hidup ini luar biasa kuatnya, tidak lebih lemah dari banyak Master Sekte. Akan tetapi, saat pertempuran makin berkecamuk, para prajurit tangguh dari kerajaan tetangga juga terus berdatangan, ikut serta dalam peperangan dan bertempur melawan mayat hidup. Pertempuran ini berlangsung hingga langit menjadi gelap dan bumi pun menjadi redup. Seperti kiamat, meskipun penguasa langit dan bumi memiliki artefak surgawi kekacauan tingkat tinggi, di bawah serangan ganas dari Master Dewa Penguburan dan Iblis Dunia Kekacauan, ia perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tepat saat penguasa langit dan bumi dipukul mundur oleh pengubur Dewa Master dan Iblis Dunia Kekacauan, tiba-tiba dari kehampaan sebuah golok besar datang menebas kepala penguasa langit dan bumi. Teknik Zantian yang tak terkalahkan. Zantian yang tak terkalahkan, yang bersembunyi dalam bayangan, tak dapat menahan diri untuk bergerak. Zantian yang tak terkalahkan. Melihat parang itu jatuh, wajah penguasa langit dan bumi akhirnya berubah. Guo Yun, Chaos Suite yang kau kenakan adalah milik Invincible Sect. Teriak Invincible Zantian. Pada saat ini, Zhang Yichao, Li Hui, dan sejumlah prajurit sekte tak terkalahkan lainnya juga bergerak, menyerang Zhao Ming dan yang lainnya dari Istana Surgawi Langit dan Bumi. Dengan bergabungnya Master Dewa Pengubur dan Iblis Dunia Kekacauan, penguasa langit dan bumi sudah dalam bahaya. Kini, dengan bergabungnya Zantian yang tak terkalahkan, situasinya semakin genting, dan ia hampir terkena serangan jantung dan kepala beberapa kali oleh ketiganya. Meskipun Chaos Divine Artifact Suite tingkat tinggi memiliki kekuatan yang luar biasa, ia hanya mampu menangkis sebagian serangan mereka. Jika terkena di jantung atau kepala oleh ketiganya, ia akan tetap terluka parah. Meski ia berhasil menghindar dari serangan di jantung atau kepala, sang penguasa langit dan bumi terkena beberapa serangan dan menderita luka serius. Terluka, sang penguasa langit dan bumi bahkan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Tiba-tiba, pukulan Chaos World Demon mendarat tepat di dada Heaven and Earth Dominator, membuatnya terpental. Sang penguasa langit dan bumi membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Menyaksikan penguasa langit dan bumi diledakkan, baik Dewa Pengubur dan Zantian tak terkalahkan menyerang, tangan Dewa Kematian dan pisau perang tak terkalahkan mengincar jantung penguasa langit dan bumi. Pada saat itu di langit, sebuah kapal besar tengah melaju kencang menuju lokasi kejadian, kapal Han Hai. Yang Xiaotian, yang menyaksikan ini dari kejauhan, tak kuasa menahan diri untuk tidak mengubah raut wajahnya. Tanpa mempedulikan apapun, ia melesat ke langit sambil meraung, "Tuan Ding, bergeraklah." Bab 1002, Tuan Muda, es dan salju sudah terlambat Tuan Ding, serang. Raungan Xiaotian bergema di keempat penjuru langit dan bumi, gelombang suaranya menggelegar,
mengejutkan semua orang yang terlibat dalam pertumpahan darah yang dahsyat di medan perang. Setelah sesaat terkejut, Zantian yang tak terkalahkan mencibir. Kedatangan Xiao Tian di waktu yang tepat, karena ia kini bisa mengalahkan Xiao Tian juga. Adapun apa yang disebut Master Ding oleh Xiao Tian, dia menepisnya tanpa berpikir dua kali. Tetapi saat itu, tiba-tiba, ia melihat sebuah kuali raksasa yang menutupi langit melesat melintasi angkasa. Kuali raksasa ini, yang ukurannya tak terbatas, diselimuti oleh api emas yang bergulung-gulung, begitu kuatnya hingga mendominasi langit. Master Ding menerobos kehampaan, seketika melintasi lapisan ruang waktu untuk tiba di tempat kejadian. Dao rune di badan kuali terwujud dan menyemburkan sinar cahaya kemasan. Semua Dao rune berkumpul membentuk Grand Array yang sangat besar. Guntur kesengsaraan Dao yang tak berujung membombardir baik Master Dewa Penguburan maupun Zantian yang tak terkalahkan. Sang Dewa Pengubur dan Zantian yang tak terkalahkan, merasakan kekuatan Dao terpancar dari kuali Tuan Ding, raut wajah mereka berubah, lalu mereka bersatu, melancarkan serangan ke Tuan Ding. Ledakan. Dari jangkauan terdalam surga dan bumi, suara lonceng besar berdentang. Baik Master Dewa Penguburan maupun Zantian yang tak terkalahkan berhasil dipukul mundur oleh kekuatan itu. Semua serangan mereka sirna. Gelombang Dao Tribulation Thunder Ki terus mengamuk dan bergulung-gulung di angkasa. Semua orang terkejut, menatap kuali raksasa yang muncul entah dari mana. Apakah ini yang baru saja disebutkan oleh Guru Ding Xiaotian? Satu kuali, langsung memukul mundur Master Dewa Penguburan dan Zantian yang tak terkalahkan. Siapakah Master Penguburan Dewa? Makhluk yang telah hidup selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, jauh lebih tua daripada penguasa langit dan bumi. Dan Invincible Zantian tidak perlu diperkenalkan lagi, dia adalah leluhur dari Invincible Sect dari Chaos Domain. Membunuh. Bunuh Xiaotian. Setelah kita menghadapi anak muda ini, kita akan menghadapi artefak surgawi ini. Tiba-tiba Chaos World Demon melolong, tidak menyerang Master Ding, tetapi malah melancarkan pukulan dahsyat ke arah Xiaotian. Kekuatan melonjak, Ki Iblis Hunyuan membumbung tinggi ke angkasa, dan iblis tak terbatas meraung dengan ganas. Kekuatan mengerikan menjalar melalui berbagai lapisan ruang, menghancurkan gunung apapun yang ada di jalurnya, dengan momentum yang tak terhentikan. Ia tiba di depan Xiaotian. Hati-hati, wajah penguasa langit dan bumi berubah drastis, dia berteriak ketakutan. Leluhur Sekte Pedang Agung Mendalam yang berdiri di belakang Xiaotian juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Seketika, dia menghunus pedangnya, dan ki pedang mengalir deras. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan dahsyat leluhur Sekte Pedang Agung Mendalam, menghentikan kekuatan sihir primordial tak terbatas milik iblis dunia kekacauan sama sekali tidak mungkin. Pada saat itu, Raja Pembunuh Dewa, yang menemani Xiaotian, juga ikut bertempur dengan marah. Dia mengayunkan pedangnya. Pedang surgawi membunuh dewa. Pedang Ki, bagaikan hujan deras, bergemuruh turun dari langit. Raja Pembunuh Dewa. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka bahwa pelindung Xiaotian sebenarnya adalah Raja Pembunuh Dewa. Akan tetapi, bahkan dengan Raja Pembunuh Dewa, itu masih belum cukup. Iblis tua berambut merah beserta 4 penyihir hantu tak lagi bersembunyi dan mengerahkan segenap kemampuan, kekuatan sihir mengalir deras, dan lautan iblis bergolak mengguncang langit dan bumi. Tetapi bahkan dengan penambahan setan tua berambut merah dan yang lainnya, itu masih belum cukup. Mereka tidak dapat menahan Chaos World Demon, kekuatan tinju primordial tak terbatas terus-menerus menghancurkan kekuatan leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam, Raja Pembunuh Dewa, dan iblis tua berambut merah, dan terus-menerus menyerang Xiaotian. Tepat saat Zhao Ming dan yang lainnya merasa terkejut, marah, dan berduka, serta yakin bahwa Yang Xiaotian akan dibunuh oleh kekuatan tinju Chaos World Demon, tiba-tiba tubuh Yang Xiaotian mengeluarkan lapisan cahaya keemasan. Cahaya keemasan bersinar terang, membentuk dunianya sendiri. Ledakan. Kekuatan sihir primordial Infinite membombardir dunia cahaya keemasan. Dunia cahaya keemasan bergetar tak henti-hentinya. Namun, itu tidak pecah. Master Ding lah yang berhasil melindungi Yang Xiaotian di saat-saat terakhir. Tuan Ding, yang tahu kapan, telah berdiri di atas kepala Yang Xiaotian. Bunuh. Setelah beberapa saat terkejut, niat membunuh iblis dunia kekacauan semakin ganas saat dia mendekat, melancarkan serangan ganas ke arah Yang Xiaotian. Sang pengubur dewa dan Sang Zantian yang tak terkalahkan sama-sama mengeluarkan raungan dahsyat, menghujani Yang Xiaotian dengan serangan mereka. Sang penguasa langit dan bumi menerjang langit dan menyerang ketiganya, termasuk iblis dunia kekacauan.
Tubuh Master Ding diliputi gelombang api emas, dan rune Dao di tubuh kualinya menyemburkan lapisan cahaya kemasan. Hukuman Dao. Guntur kesengsaraan Dao muncul kembali. Dalam sekejap, pertempuran yang mengguncang dunia terjadi sekali lagi. Dalam pertempuran di Gunung Dao Surgawi, Yang Xiaotian dianugerahi 3.000 unit air suci Dao Surgawi, yang ia berikan kepada Guru Ding sebanyak 1.500 untuk memulihkan kekuatannya. Selama setahun terakhir, Guru Ding telah mengonsumsi 1 unit setiap hari, dan kekuatannya telah pulih cukup pesat. Namun, meskipun kekuatan Master Ding telah pulih secara signifikan, masih sulit baginya untuk melawan Master Dewa Pengubur, Zantian tak terkalahkan, dan Iblis Dunia Kekacauan. Lagi pula, ketiganya bukan hanya di antara 10 leluhur, tetapi telah melampaui mereka dan menjadi dominator. Sekarang, setiap serangan Master Ding membutuhkan konsumsi 100 unit air suci Dao Surgawi untuk menangkis kekuatan gabungan Master Dewa Penguburan dan Zantian yang tak terkalahkan. Dan itu hanya untuk mengusir mereka. Mereka sebenarnya tidak dapat melukai Master Dewa Penguburan dan Zantian yang tak terkalahkan. Sementara itu, Sang Pengubur Dewa dan Sang Zantian yang tak terkalahkan semakin ganas dalam pertempuran. Xiaotian merasakan firasat buruk di hatinya. Pada tingkat ini, air suci Dao Surgawi yang ada padanya akan segera habis, dan saat itu, baik dia maupun gurunya akan berada dalam situasi malapetaka. Bukan hanya dia dan gurunya, tetapi orang-orang di Istana Surgawi Langit dan Bumi serta Akademi Keitian juga akan terjerumus ke dalam kesulitan yang tak ada harapan. Saat itu, Master Dewa Pengubur, Iblis Dunia Kekacauan, Zantian yang tak terkalahkan, dan yang lainnya pasti tidak akan mengampuni kakak seniornya, Zhao Ming dan yang lainnya. Melihat air suci Dao Surgawi menipis, hati Xiaotian semakin tenggelam. Iblis Dunia Kekacauan juga menyadari perubahan ekspresi Yang Xiaotian dan merasakan aura air suci Dao Surgawi yang menyelimuti setiap serangan Master Ding. Ia mencibir Yang Xiaotian, setiap serangan kuali raksasa ini membutuhkan air suci Dao Surgawi yang sangat banyak, bukan? Setelah kau menghabiskan semua air suci itu, tibalah saatnya kau mati. Master Dewa Pengubur dan Zantian tak terkalahkan juga memperhatikan penggunaan air suci Dao Surgawi oleh Master Ding. Aura air suci itu sangat kuat ketika ia menyerang, dan tentu saja, aura itu tak dapat disembunyikan dari makhluk seperti mereka. Oleh karena itu, Master Dewa Penguburan, Zantian yang tak terkalahkan, dan yang lainnya mengintensifkan serangan mereka. Di bawah pemboman tanpa henti dari ketiganya, akhirnya, persediaan air suci surgawi Dao milik Yang Xiaotian menyusut hingga hanya sekitar 90 unit. Kurang dari 100 unit. Melihat rune Dao di tubuh Master Ding memudar, Zantian yang tak terkalahkan mengayunkan pedangnya ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, kau membunuh muridku, melenyapkan 100 murid dari domain kekacauanku. Hari ini, aku akan memastikan kau tidak punya tempat beristirahat setelah kematian. Sang penguasa langit dan bumi mengayunkan pedangnya dengan ganas ke arah Zantian yang tak terkalahkan, tetapi sang pengubur dewa dan iblis dunia kekacauan turun tangan untuk menghalangi sang penguasa langit dan bumi, sehingga tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Yang Xiaotian. Tepat saat ki pedang Invincible Zantian hendak mendarat di kepala Yang Xiaotian, tiba-tiba, sebuah tangan giok ramping terulur dan menahan seluruh ki pedang Invincible Zantian. Tangan giok ramping ini, tanpa cahaya menyilaukan atau kekuatan ledakan, seperti karya seni terindah di dunia. Semua orang menatap tangan ramping dari batu giok itu, tercengang. Saat itulah mereka menyadari bahwa seorang wanita yang sangat cantik berdiri di samping Yang Xiaotian. Kecantikannya tak terlukiskan, terutama saat ia berdiri di samping Yang Xiaotian, menghentikan ki pedang Zantian yang tak terkalahkan dengan tangannya yang halus. Keindahan yang mengguncang jiwa. Aroma yang memikat tercium ke hidungnya saat Yang Xiaotian menatap wajah menawan di sampingnya dan berkata, "Nona Meng." Orang yang datang tidak lain adalah Meng Bingsui. Meng Bingsui, dengan mata jernih dan bergerak, menatap Yang Xiaotian dengan penuh kasih, "Tuanku, Bingsui terlambat." "Tuanku, Bingsui terlambat." Bab 1003, dari mana wanita ini berasal? Suara Meng Bingsui jernih dan lembut, sangat merdu di telinga, dan ucapannya, "Tuan muda, saya terlambat," sangat menyentuh hati para murid dari berbagai sekte, membuat hati mereka serasa hancur berkeping-keping. Dari kejauhan, leluhur setan darah dari langit perak, di tengah-tengah pertempuran melawan leluhur dari istana surgawi langit dan bumi, melihat Meng Bingsui dan wajah tuannya mengalami perubahan drastis, matanya menampakkan teror yang tak salah lagi. Tepatnya, itu adalah ketakutan. Ya, takut. Awalnya,
Ada rumor yang tersebar di seluruh benua leluhur iblis bahwa dia telah bertempur hebat melawan seorang wanita dan terluka olehnya, rumor yang dipenuhi kegembiraan. Tetapi hanya dia yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Zantian yang tak terkalahkan melihat bahwa Ki Pedang tak terkalahkannya secara mengejutkan ditahan oleh seorang wanita yang tiba-tiba muncul. Terkejut dan terhina, ia tak kuasa menahan rasa malunya. Murka, dia berteriak, kekuatan surgawinya membuncah dalam dirinya, dan pedangnya melesat keluar dengan ujung pedang yang mengerikan. Dari mana perempuan jalang ini datang, minggir dari hadapanku. Amarahnya bergemuruh bagai guntur, kekuatan mengerikan menyapu langit dan bumi darinya, menyebabkan segalanya bergetar. Ki pedang yang ditahan Meng Bingsue melonjak hebat, tampaknya hendak menebasnya. Mendengar sang Invincible Zantian memanggilnya, gadis, mata Meng Bingsue yang indah dan menyentuh jiwa berubah sedingin es, dan dia mengangkat tangannya dengan dorongan telapak tangan yang lembut. Telapak tangan yang halus, anggun dan sedap dipandang. Namun saat dia dengan lembut menekannya ke arah kehampaan, Ki pedang Zantian yang melonjak hebat dan tampak tak terkalahkan langsung membeku. Bukan hanya Ki pedang milik Invincible Zantian yang dibekukan, tetapi ruang di sekitarnya dan seluruh kekuatan di dalamnya juga ikut dibekukan. Saat cuaca beku tiba, Ki pedang milik Invincible Zantian hancur berkeping-keping seperti es yang rapuh, dan terus-menerus pecah. Retakannya tampak lambat, tetapi luar biasa cepat, dalam sekejap mencapai Invincible Zantian. Wajah Zantian yang tak terkalahkan berubah drastis, dia mundur dengan panik, tetapi kecepatan kehancurannya terlalu cepat, tanpa henti mengejarnya, tidak peduli seberapa cepat dia jatuh kembali, dia tidak dapat melampaui keruntuhan ruang. Melihat ini, semua orang membeku karena ngeri. Tinju surgawi pembela surga yang tak terkalahkan. Zantian yang tak terkalahkan meraung, mengerahkan seluruh tenaganya dalam pukulan yang ditujukan untuk menghentikan kekuatan spasial yang runtuh di depannya. Akan tetapi, pukulannya, yang konon tak terkalahkan, terbukti sama sekali tidak efektif melawan ruang yang runtuh, ruang itu terus hancur, dengan kecepatan yang tak tertahankan. Zantian yang tak terkalahkan akhirnya dilanda rasa takut. Kekuatan es macam apa yang dimiliki wanita ini, hingga mampu membuat ruang angkasa hancur. Bahkan Master Dewa Pengubur dan Iblis Dunia Kekacauan pun merasa ngeri. Mereka telah berkuasa penuh, tak terkalahkan di berbagai wilayah, menguasai banyak benua, namun mereka belum pernah menyaksikan kekuatan es yang begitu mengerikan. Kekuatan Zantian yang tak terkalahkan adalah sesuatu yang tentu saja mereka sadari. Kalau dia saja tidak sanggup menahannya, siapa lagi di 4 domain yang mampu melawan kekuatan es ini? Siapakah sebenarnya wanita ini? Tinju angin tenggelam. Pedang dingin ungu. Zhang Yichao dan Li Hui dari Sekte tak terkalahkan, bersama sejumlah tokoh tingkat leluhur, juga bergerak, menyerang ruang yang runtuh. Angin tenggelam merupakan salah satu angin paling menakutkan di langit dan bumi, yang berhasil ditundukkan oleh Zhang Yichao secara kebetulan dan digabungkan ke dalam kekuatan surgawinya, sementara udara dingin dari dingin ungu, juga merupakan salah satu bentuk kekuatan es paling menakutkan di dunia, telah ditundukkan oleh Li Hui dan digabungkan ke dalam pedang Ki miliknya. Namun terlepas dari angin tenggelam atau Ki pedang dingin ungu, keduanya tidak dapat menghentikan ruang yang runtuh. Armor langit surgawi yang tak terkalahkan. Sebuah armor surgawi muncul di Zantian yang tak terkalahkan. Zirah surgawi ini adalah satu-satunya artefak surgawi kekacauan tingkat tinggi milik sekte tak terkalahkan dan satu-satunya zirah surgawi tingkat tinggi setingkat artefak surgawi kekacauan. Di bawah gelombang kekuatan Invincible Zantian, Invincible Divine Sky Armor meledak dengan cahaya surgawi yang menakjubkan yang mengaktifkan setiap formasi pertahanan di dalamnya. Kekuatan pertahanan yang menakjubkan berkumpul, membentuk dunia demi dunia. Akan tetapi, dunia-dunia yang tercipta dari kekuatan-kekuatan pertahanan terkonsentrasi itu masih terus hancur akibat dampak dari kehancuran ruang angkasa. Kendati demikian, dengan kekuatan pertahanan yang dikeluarkan oleh Divine Sky Armor, laju disintegrasi ruang angkasa akhirnya melambat hingga taraf tertentu, dan Invincible Zantian mundur dengan cepat, akhirnya menghindari jangkauan kehancuran ruang angkasa. Meski begitu, setelah lolos dari malapetaka, sang Invincible Zantian basah kuyup oleh keringat dingin, tidak hanya merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya tetapi juga sensasi dingin mencengkeram dadanya. Dia menatap Meng Bingsue, wanita yang baru saja disebutnya dengan acuh, tidak mampu menyembunyikan rasa takut di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang begitu menakutkan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, gelombang energi kematian membumbung tinggi di udara menuju Yang Xiaotian, dengan tujuan membunuhnya.
Energi kematian mendekat tanpa suara, langsung meledak ke arah punggung Yang Xiaotian. Inilah Master Dewa Penguburan yang memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam, bertekad membunuh Yang Xiaotian. Meng Bingsui merasakan energi kematian melesat ke arah Yang Xiaotian, dan tanpa banyak gerakan, cahaya suci keluar dari tubuhnya sementara lingkaran aura es menyebar. Aura dingin itu melintas, dan semua energi kematian meletus, berubah menjadi embun beku dan lenyap ke langit dan bumi. Sang Master Dewa Penguburan terkejut, energi kematiannya telah diolah dari kekuatan hidup individu-individu kuat yang tak terhitung jumlahnya di tebing Dewa Penguburan, yang dianggap sebagai energi kematian paling mengerikan di domain surgawi. Banyak dominator tidak mampu menghancurkannya, namun kini energi itu telah lenyap hanya oleh aura dingin dari wanita ini. Pada saat itu, Meng Bingsui mengalihkan pandangannya ke arahnya. Hati Master Dewa Penguburan tenggelam karena firasat buruk, dan dia buru-buru mundur. Tetapi begitu dia bergerak mundur, Meng Bingsui juga menekan telapak tangannya yang ramping ke arah kekosongan yang ditujukan padanya. Aura dingin yang sama yang telah membuat takut Sang Invincible Zantian muncul kembali. Ruang angkasa itu sendiri melanjutkan disintegrasinya, tanpa henti meluas ke arah Sang Pengubur Dewa. Selanjutnya, Meng Bingsui melambaikan telapak tangannya lagi, melancarkan serangan ke arah Chaos World Demon. Iblis dunia kekacauan terkejut melihat ini. Tubuhnya dipenuhi ki iblis tertinggi kekacauan primordial yang bergulung-gulung, berevolusi menjadi lautan ki iblis tertinggi kekacauan primordial. Namun, ki iblis tertinggi kekacauan primordial yang hampir tak terkalahkan itu, setelah bertemu dengan aura dingin Meng Bingsui, masih terus membeku. Ruang angkasa terus hancur. Di tengah-tengah disintegrasi ruang, dimanapun aura es menjangkau, masing-masing makhluk hidup yang mati membeku dan hancur. Beberapa ahli dari klan Dewa Makanan, klan Setan Darah Langit Perak, Sekte Setan Dunia Bawah, dan klan Bayangan Surgawi gagal menghindar tepat waktu dan hancur total, menjadi hamparan es yang pecah. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan kekuatan aura es. Para pakar tingkat tinggi dari Heaven and Earth Divine Mansion dan Kaitian Academy, beserta mereka yang berasal dari Eternal Divine Kingdom, semuanya sangat bersemangat dengan apa yang mereka saksikan. Membunuh. Habisi mereka untukku. Zhao Ming mengeluarkan raungan yang menggelegar, bagaikan binatang ganas yang haus darah dilepaskan, pedang surgawinya terus berayun, dengan domain pedang dari 14 praktisi alam kesempurnaan yang mekar dengan cahaya haus darah yang tinggi di angkasa. Tokoh-tokoh seperti leluhur Black Phoenix dan leluhur Sekte Pedang Besar Mendalam juga matanya memerah karena pembantaian, membunuh tanpa henti. Satu demi satu, murid-murid dari klan Dewa Makanan dan klan Setan Darah Langit Perak jatuh ke dalam genangan darah. Semua tokoh tingkat leluhur dari sekte tak terkalahkan yang datang sangat kuat, namun sekarang mereka terus dikepung dan dibunuh. Melihat leluhur sektenya sendiri gugur satu persatu, raut wajah Zantian yang tak terkalahkan berubah muram. Hatinya berdarah, ia memelototi Yang Xiaotian seperti serigala ganas, percaya bahwa jika bukan karena Yang Xiaotian, muridnya Xiao Haifeng pasti sudah meraih juara pertama di Gunung Tiandao. Jika bukan karena Yang Xiaotian, pengikut sekte tak terkalahkan mereka tidak akan menghadapi kehancuran kali ini. Jika bukan karena Yang Xiaotian, leluhur sekte tak terkalahkan mereka tidak akan binasa saat ini. Jika dia tidak membunuh Yang Xiaotian, bagaimana dia bisa merasa puas? Bab 1004, terkait dengan penguasa takdir memikirkan hal ini, Zantian yang tak terkalahkan memancarkan ki pedang yang menyilaukan. Setiap inci kulitnya memancarkan ki pedang, dan seluruh tubuhnya lenyap di antara langit dan bumi, hanya menyisakan ki pedang yang bergolak. Ki pedang yang berputar menghilang di antara langit dan bumi. Akan tetapi, saat ki pedang memudar, Meng Bingsui melambung tinggi seolah menari, dan dengan jentikan tangannya yang halus, badai salju turun dari langit. Saat salju turun, jeritan terdengar. Para ahli dari klan Dewa Makanan dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya mendapati diri mereka diselimuti es dan salju. Ketika es dan salju menyentuh mereka, para ahli terkejut karena mereka tidak dapat menghilangkannya. Meskipun mereka mati-matian memohon kekuatan surgawi dan mencoba berbagai cara, mereka tetap tidak dapat menghilangkannya. Dan tempat-tempat di mana es dan salju melekat mulai mengeras, darah mereka membeku, kehilangan semua sensasi. Saat semakin banyak salju yang menutupi mereka, mereka semua membeku di tempat. Semua adegan ini terungkap dalam sekejap mata. Hujan salju lebat menyelimuti ruang di sekitar Yang Xiaotian. Saat butiran salju menari-nari di udara di sekitar Yang Xiaotian dan Meng Bingsui, pemandangan yang sangat indah itu membuat berbagai tokoh terkemuka di Heaven and Earth Divine Mansion terpesona.
Sebelumnya menghilang dan berupaya melarikan diri melalui ruang untuk menyerang Yang Xiaotian, Invincible Zantian sekali lagi jatuh dari jarak 10 meter di kehampaan tepat di depan Yang Xiaotian. Wajahnya penuh keterkejutan, dia melihat salju tebal berjatuhan di sekelilingnya dan mengerahkan seluruh kemampuan Invincible Divine Sky Armor sambil bergerak mundur dengan panik, takut tersentuh oleh salju. Meskipun Zantian yang tak terkalahkan telah berusaha sekuat tenaga, lengan kirinya masih terkena salju. Bahkan dengan tubuh dominatornya, setelah terkena es dan salju, ia merasakan sakit dan kekakuan yang luar biasa. Zantian yang tak terkalahkan menatap Yang Xiaotian di hadapannya dengan perasaan campur aduk antara benci, marah, dan enggan. Mundur, teriaknya, lalu mengaktifkan jimat pelarian, berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Melihat hal ini, Zhang Yichao, Li Hui, dan yang lainnya juga mengaktifkan jimat pelarian mereka dan berubah menjadi sinar cahaya yang berusaha melarikan diri. Tetapi penguasa langit dan bumi, Zhao Ming, dan yang lainnya tidak akan membiarkan Zhang Yichao, Li Hui, dan yang lainnya lolos dan melancarkan gerakan mereka. Ki pedang penguasa langit dan bumi mengembun menjadi pilar, menjebak Zhang Yichao, Li Hui, dan yang lainnya. Sang pengubur dewa, iblis dunia kekacauan, dan Si Tianlong melihat Zantian sang tak terkalahkan mundur dan sempat ragu-ragu ketika melihat Meng Bingsui di sebelah Yang Xiaotian, yang akhirnya memimpin para mayat hidup dan para ahli dari keempat klan untuk mundur juga. Akademi Keitian, Kerajaan Surgawi Abadi, dan keluarga Dongfang melihat para ahli dari 4 klan mundur dan melancarkan serangan terkoordinasi. Pertarungan sengit kembali terjadi, pertempuran berdarah pun terjadi. Setelah pertempuran, Meng Bingsui turun dan datang ke hadapan Yang Xiaotian, meminta maaf seperti orang yang telah melakukan kesalahan. Tuan Muda, saya terlambat beberapa saat karena beberapa urusan, jadi saya tidak bisa datang ke Istana Surgawi dan Bumi. Maafkan saya. Mendengar Meng Bingsui meminta maaf kepada Yang Xiaotian, semua tokoh penting di sekitarnya menelan ludah. Lagi pula, mereka baru saja melihat teror Meng Bingsui beberapa saat yang lalu. Nona Meng tidak perlu minta maaf, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, kalau bukan karena Nona Meng tadi, aku khawatir aku sudah mati. Bukan hanya dia saja, tetapi juga gurunya dan orang-orang dari Istana Surgawi Langit dan Bumi, Akademi Keitian. Setelah pertempuran berdarah, perang besar akhirnya berakhir. Malam tiba, angin dingin menusuk tulang. Di sekitar puncak Severing Heaven, terlihat pemandangan kehancuran total. Yang Xiaotian dan yang lainnya dari Heaven and Earth Divine Mansion mulai membersihkan medan perang. Sementara Yang Xiaotian dan yang lainnya sedang membersihkan medan perang, di puncak tak berpenghuni di suatu tempat di wilayah surgawi, sosok Zantian yang tak terkalahkan jatuh dari kehampaan. Ia menatap lengan kirinya yang telah terkena salju, dengan kaget sekaligus marah. Meskipun ia telah berupaya menggunakan berbagai cara selama pelariannya, ia masih belum dapat sepenuhnya menghilangkan es dan salju dari lengan kirinya. Pada saat itu, Zhang Yichao dan Li Hui juga terjatuh dari kehampaan, keduanya terluka dan dalam kondisi menyedihkan. Di mana yang lainnya? Tanya Zantian yang tak terkalahkan dengan marah. Zhang Yichao dan Li Hui tetap diam. Zantian yang tak terkalahkan mengerti arti di balik keheningan mereka. Dengan geram, ia meraung, Yang Xiaotian, aku, Zantian yang tak terkalahkan, suatu hari nanti akan melunasi hutang darah ini denganmu. Sebaiknya kau tidak datang ke domain kekacauan. Suaranya yang marah bergema tak henti-hentinya di antara gunung-gunung. Yang mulia, lengan Anda, apa yang terluka? Tatapan Zhang Yichao tertuju pada lengan kiri Zantian yang tak terkalahkan, dan dia bertanya. Zantian yang tak terkalahkan melirik embun beku di lengan kirinya, matanya dipenuhi niat membunuh, tidak apa-apa, kalian semua lindungi aku. Ia kemudian duduk bersila dan mengalirkan teknik kultivasinya untuk menghilangkan rasa dingin di lengan kirinya. Akan tetapi, rasa dingin yang mengerikan itu jauh melampaui imajinasi sang Invincible Zantian, dan butuh waktu beberapa hari baginya untuk sepenuhnya menghilangkan rasa dingin itu dari lengannya. Ayo kembali ke Chaos Domain. Setelah menghilangkan rasa dingin di lengannya, Zantian yang tak terkalahkan berdiri dan, bersama Zhang Yichao dan Li Hui, terbang melesat menembus langit. Yang mulia, wanita bernama Nona Meng itu, saya ingin tahu apa latar belakangnya. Di tengah perjalanan, Zhang Yichao akhirnya tak kuasa menahan diri dan angkat bicara. Membayangkan langit dipenuhi es dan salju yang mengerikan hanya karena gerakan Meng Bingsui, Zhang Yichao dan Li Hui pun bergidik. Zantian yang tak terkalahkan, juga dengan ekspresi muram saat memikirkan Meng Bingsui,
samar-samar teringat seorang wanita legendaris yang pernah didengarnya saat ia naik menjadi kaisar surgawi. Dia pasti ada hubungannya dengan penguasa takdir, kata Zantian yang tak terkalahkan dengan sungguh-sungguh. Penguasa takdir, Zhang Yichao dan Li Hui tercengang. Apakah Yang Mulia bermaksud bahwa dia bisa menjadi kakak perempuan senior atau junior penguasa takdir? Zhang Yichao tergagap. Selalu ada legenda di Chaos Domain tentang sekte Destiny Dominator. Kakak senior atau adik junior? Zantian yang tak terkalahkan tidak langsung menjawab. Setelah jeda, ia berkata dengan serius, ayo kembali ke domain kekacauan. Kali ini, aku berniat menjalani retret hidup mati. Dia sedang mencari terobosan lainnya. Untuk mengembangkan seni tak terkalahkan ke tingkat yang lebih tinggi sebelum muncul. Di Istana Langit dan Bumi, Yang Xiaotian berdiri di pelataran kediamannya, menatap langit malam. Beberapa hari telah berlalu sejak pertempuran di puncak Severing Heaven, dan benua terpencil akhirnya kembali tenang. Setelah pertempuran di puncak langit yang terputus, Yang Xiaotian makin merasa bahwa tingkat kekuatannya sendiri terlalu rendah, oleh karena itu, dia memutuskan bahwa keesokan harinya dia akan mengunjungi istana asal di benua primordial dan memanfaatkan susunan fluks waktu untuk retret kultivasi intensif. Apakah Anda masih memikirkan pertempuran di puncak langit yang terputus, Tuan Muda? Meng Bingsui muncul di belakang Yang Xiaotian, suaranya lembut, Tuan Muda, jangan dimasukkan ke hati. Anda baru berkultivasi sebentar. Jika diberi waktu beberapa tahun lagi, Anda pasti akan melampaui Bingsui. Ngomong-ngomong soal itu, nadanya menjadi agak berbeda. Saat itu, Bingsui mungkin membutuhkan perlindunganmu. Yang Xiaotian bertanya pada Meng Bingsui, Nona Meng, bagaimana keadaan di negeri leluhur iblis? Meng Bingsui menggelengkan kepalanya, aku bermaksud mencari leluhur iblis sunyi, tapi aku tidak berhasil. Yang Xiaotian terkejut mendengar bahwa Meng Bingsui sebenarnya telah mencari leluhur iblis yang sunyi. Jika Nona Meng sedang mencari leluhur iblis yang sunyi, izinkan saya membantu mencari tahu keberadaannya, tawar Yang Xiaotian. Terima kasih, Tuan Muda, kata Meng Bingsui. Setelah itu, Yang Xiaotian teringat pada Xiao Hei dan bertanya pada Meng Bingsui, Nona Meng, setelah Anda pergi, apakah Anda melihat Tuan Hei? Si hitam kecil. Meng Bingsui mengangguk, aku pernah melihat si hitam kecil di tanah leluhur iblis. Yang Xiaotian terkejut. Ia hanya bertanya sekilas, dan yang mengejutkannya, Meng Bingsui memang bertemu dengan si hitam kecil. Bab 1005, Domain Dao, namun, aku hanya memiliki pertemuan singkat dengan Little Black, sepertinya ia sedang mengejar sesuatu saat itu, kata Meng Bingsui. Mengejar sesuatu, Yang Xiaotian bertanya-tanya. Katanya mau ke Chaos Domain, lanjut Meng Bingsui. Sekarang, Little Black kemungkinan besar ada di Chaos Domain. Pergi ke Chaos Domain. Yang Xiaotian terkejut. Apa yang dilakukan Black Master di Chaos Domain? Perjalanan Little Black ke Chaos Domain mungkin ada hubungannya dengan leluhur suci klan iblis, renung Meng Bingsui. Leluhur suci klan iblis. Yang Xiaotian merenung. Malam itu berlalu tanpa insiden. Keesokan harinya, Yang Xiaotian mengucapkan selamat tinggal kepada guru dan saudara-saudara seniornya dan berangkat menuju benua primordial. Pada kunjungan terakhirnya, Yang Mulia Duobao telah meninggalkan mutiara surgawi asal, sehingga Yang Xiaotian dapat membuka istana asal sepenuhnya. Ketika penguasa langit dan bumi mengetahui bahwa Yang Xiaotian akan pergi ke benua primordial untuk memasuki istana asal untuk berkultivasi, dia berkata, karena tidak ada urusan mendesak, aku akan ikut denganmu. Yang Xiaotian tahu gurunya mengkhawatirkan keselamatannya dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, guru. Nona Meng akan menemani saya. Masih banyak hal yang perlu Anda perhatikan di istana surgawi dan bumi. Penguasa langit dan bumi merenung sejenak, baiklah, jika kau butuh sesuatu, kau selalu bisa menghubungi tuanmu atau kakak-kakakmu. Yang Xiaotian merasakan kehangatan di hatinya dan mengangguk, saya mengerti, guru. Penguasa langit dan bumi berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kau tahu asal-usul Daois asal? Yang Xiaotian terkejut. Asal-usul Taois asal. Dia hanya tahu bahwa Daois asal dan Taois alam semesta primordial adalah bersaudara, tetapi dia benar-benar tidak tahu tentang latar belakang Daois asal. Guru Ding tidak pernah menceritakan hal itu kepadanya. Taois asal dan Taois alam semesta primordial tidak berasal dari 4 alam. Sang penguasa langit dan bumi menatap langit dalam-dalam, sebenarnya, mereka berasal dari alam Dao.
Wilayah Dao. Seru Yang Xiaotian terkejut. Bukankah Guru Ding sebelumnya menyebutkan bahwa Taois alam semesta primordial dan sekte Taois asal berada di domain kekacauan? Mungkinkah itu salah? Ya, domain Dao. Seru penguasa langit dan bumi. Domain Dao berada di atas 4 domain. Domain Dao, di atas 4 domain. Yang Xiaotian benar-benar terkejut saat mengetahui bahwa Taois asal dan Taois alam semesta primordial berasal dari domain Dao. Domain Dao adalah domain paling misterius di dunia jiwa bela diri, kata penguasa langit dan bumi sambil berpikir. Domain ini lebih sulit ditemukan daripada 4 domain kita, tetapi sumber dayanya jauh lebih kaya. Mendengar ini, semangat Yang Xiaotian kembali membara. Lalu, Guru, bagaimana caranya seseorang bisa memasuki alam Dao? Aku tidak tahu, sang penguasa langit dan bumi menggelengkan kepalanya. Tidak tahu, Yang Xiaotian terkejut. Namun, konon metode untuk memasuki domain Dao tersembunyi di dalam istana asal. Jika seseorang dapat menyempurnakan dan mengasimilasinya, mereka akan mempelajari metode untuk memasuki domain Dao, jelas penguasa langit dan bumi. Mengetahui bahwa menyempurnakan istana asal dapat mengungkapkan metode untuk memasuki alam Dao, Yang Xiaotian merenung. Guru Ding pernah berkata bahwa begitu tubuh surgawi asalnya menembus 21 lapisan, ia dapat menyempurnakan istana asal dan menggerakkannya. Dengan kata lain, setelah tubuh surgawi asalnya dikultivasikan hingga 21 lapisan, dia akan tahu cara memasuki domain Dao. 21 lapisan, gumam Yang Xiaotian pada dirinya sendiri. Ketika tubuh surgawi asalnya menerobos 21 lapisan, dia akan berada di alam Raja Surgawi. Beberapa saat kemudian, dikawal oleh penguasa langit dan bumi, Zhao Ming, dan yang lainnya, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui meninggalkan rumah surgawi langit dan bumi, menuju benua primordial. Raja pembunuh dewa, iblis tua berambut merah, dan beberapa lainnya mengikuti Yang Xiaotian. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian bertanya kepada Master Ding tentang Dao Domain, termasuk pertanyaan tentang kekuatan yang ada di dalamnya, tingkat keterampilan para ahli, keberadaan Vena Roh kekacauan tingkat menengah dan bahkan tingkat tinggi, dan menanyakan tentang sekte Taois alam semesta primordial dan Taois asal. Gurumu tidak tahu banyak tentang Taois asal, kata Guru Ding. Taois alam semesta primordial dan Taois asal sebenarnya memiliki 2 sekte, satu di domain kekacauan, yang lainnya di domain Dao. Yang Xiaotian mendapat pencerahan. Seperti dia memiliki lebih dari 1 sekte sepanjang perjalanannya. Dia punya 1 di Desolate Domain, dan sekarang 1 lagi di Divine Domain. Tentu saja, domain Dao memiliki Vena Roh kekacauan tingkat menengah, bahkan Vena Roh kekacauan tingkat tinggi, kata Master Ding. Domain kekacauan memiliki obat surgawi 50 juta tahun, meskipun langka, mereka memang ada. Tapi obat-obatan surgawi yang berusia 60 juta tahun ke atas, domain kekacauan tidak memilikinya. Bahkan jika kau mencari di seluruh 4 domain, kau tidak akan bisa menemukan obat surgawi selama 60 juta tahun, tapi domain Dao bisa. Yang Xiaotian sangat gembira, domain Dao memiliki obat surgawi yang berusia lebih dari 60 juta tahun. Benar, Dao domain punya itu. Kata Master Ding. Setelah kau berkultivasi ke alam Raja Surgawi, hanya obat surgawi 60 juta tahun ke atas yang akan berguna bagimu. Setelah kau menembus alam Raja Surgawi, jika kau ingin maju pesat, kau hanya bisa berkultivasi di Dao Domain. Awalnya, aku ingin membahas Dao Domain denganmu setelah kau mencapai Divine Monarch, tapi karena kau bertanya sekarang, tidak ada salahnya memberitahumu terlebih dahulu. Namun, bahkan jika kau menyempurnakan dan mengasimilasi istana asal dan mempelajari cara memasuki domain Dao, itu tidak berarti kau akan bisa masuk. Perkataan Guru Ding membingungkan Yang Xiaotian. Untuk memasuki alam Dao, Anda harus melewati jalan surgawi, kata Guru Ding. Jalan surgawi tidak begitu mudah dilalui, penuh bahaya. Lagi pula, kekuatan larangan jalan surgawi sangat tidak stabil. Jika kau menghadapi lonjakan kekuatan larangan, bahkan jika kau telah menembus alam Raja Surgawi, apalagi alam Kaisar Surgawi, kau tidak akan mampu menembus jalan surgawi. Dalam 100 tahun, kekuatan penghalang jalan surgawi akan melemah, memberikan kesempatan terbaik untuk menapaki jalan surgawi. Jika pada saat itu kau telah menembus alam Raja Surgawi, kau akan memiliki peluang 50% untuk menyeberang, dan kemudian memasuki alam Dao. 100 tahun. Teroboslah ke alam Raja Surgawi. Wajah Yang Xiaotian langsung menjadi gelap. Saat ini dia berada di lapisan kelima Raja Surgawi, bahkan belum menjadi Kaisar Surgawi,
dan kini dia diharapkan bisa menerobos ke Raja Surgawi dalam waktu 1 abad. Sebelumnya, demi meraih juara pertama dalam pertempuran di Gunung Dao Surgawi, ia dengan gagah berani menerobos dari lapisan ganda guru surgawi ke lapisan kelima Raja Surgawi dalam 40 tahun. Kini, dalam 100 tahun, ia diharapkan untuk melompat dari lapisan kelima Raja Surgawi ke alam Raja Surgawi, yang, mustahil, 10 kali lebih sulit dari sebelumnya. Bagaimana jika aku melewatkan kesempatan ini? Yang Xiaotian bertanya pada Master Ding. Jika kau melewatkan kesempatan ini dalam 100 tahun, kau harus menunggu 10.000 tahun lagi, kata Master Ding. Setiap 10.000 tahun, kekuatan penghalang jalan surgawi melemah sekali, dan setiap kali, hanya melemah selama sebulan. Mendengar bahwa ia harus menunggu 10.000 tahun menghancurkan sedikit keberuntungan terakhir di hati Yang Xiaotian. Baiklah kalau begitu. Sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain menerobos ke alam Raja Surgawi dalam waktu 100 tahun. Mulai sekarang, ia harus berkultivasi lebih giat dari sebelumnya. Yang Xiaotian segera memasuki ruang rahasia kapal terbang dan melanjutkan melahap buah surgawi untuk berkultivasi. Dengan kelancaran yang tak terduga, mereka tiba di istana surgawi asal, di mana ia menggunakan mutiara surgawi asal untuk membuka istana dan pergi ke aula agung asal. Di sana, ia menggunakan vena roh kekacauan tingkat rendah untuk mengaktifkan susunan fluks waktu dan memasukinya untuk berkultivasi. Dalam pertempuran di puncak Severing Heaven, setelah membunuh banyak tetua dari sekte tak terkalahkan dan 4 klan, Yang Xiaotian mengumpulkan banyak vena roh kekacauan tingkat rendah. Bersama dengan vena roh kekacauan sebelumnya, kini dia memiliki 17 vena roh kekacauan tingkat rendah, cukup untuk menunjang pemurnian 3 obat dewa 40 juta tahun dan 30 obat dewa 30 juta tahun yang telah diperolehnya dari Gunung Dao Surgawi. Yang Xiaotian duduk bersila di dalam susunan itu, menelan obat dewa 40 juta tahun, dan mulai berkultivasi dengan 4 teknik kultivasi utamanya. Hari demi hari, saat Yang Xiaotian terus-menerus mengubah kekuatan obat dari obat dewa 40 juta tahun menjadi kekuatan keilahian, kekuatannya terus meningkat, dan tak lama kemudian, ia berhasil menembus tahap tengah lapisan kelima Raja Surgawi. Kemudian, periode akhir dari Raja Surgawi lapisan kelima. Setelah Yang Xiaotian memurnikan ketiga obat surgawi 40 juta tahun, kekuatannya melonjak, menerobos ke alam Raja Surgawi tingkat ke-7. Bab 1006, Dewa Surgawi Dao. Setelah memurnikan obat dewa 40 juta tahun, Yang Xiaotian terus bergerak di dalam Grand Array, memurnikan obat dewa 30 juta tahun dari Gunung Surgawi Dao dan yang sudah dibawanya. Akan tetapi, setelah maju ke alam Raja Surgawi tingkat ke-9, obat dewa 30 juta tahun tidak banyak berpengaruh padanya, dan hanya setelah memurnikan semua obat dewa 30 juta tahun yang dimilikinya, barulah ia berhasil maju ke alam Raja Surgawi tingkat ke-9. Saat ini, 17 tahun telah berlalu di dalam susunan itu. Di luar, sudah lebih dari 8 tahun. Dalam 17 tahun itu, dia telah menghabiskan sepenuhnya 17 vena roh kekacauan tingkat rendah yang dibawanya. Setelah memurnikan 3 obat dewa 40 juta tahun dan lebih dari 30 obat dewa 30 juta tahun, hanya untuk mencapai alam Raja Surgawi tingkat ke-9, Yang Xiaotian merasa frustrasi. Untuk maju ke alam Kaisar Surgawi, dia membutuhkan sedikitnya 5 obat dewa 40 juta tahun lagi. Di mana dia akan menemukan 5 obat dewa 40 juta tahun lainnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia memiliki obat dewa 40 juta tahun untuk dikonsumsi dan dikultivasikan terus-menerus, masih akan membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menyempurnakannya. Setelah 10 tahun mencapai alam Kaisar Surgawi, ia hanya mempunyai waktu sekitar 80 tahun lagi, dan bahkan jika ia berkultivasi siang dan malam, mustahil untuk maju ke alam Raja Surgawi. Terlebih lagi, untuk berhasil menerobos ke alam Kaisar Surgawi, dia juga perlu mengolah seluruh domain 15 pedang hingga alam prestasi agung dan seluruh 6 tubuh surgawi hingga lapisan ke-20. Saat ini, dia baru mencapai pencapaian agung di 2 alam pedang, dan tubuh surgawi Dao surgawinya bahkan belum menembus lapisan ke-4. Terlebih lagi, dia hampir kehabisan buah surgawi asal, dan tampaknya, meningkatkan tubuh surgawi asal ke lapisan ke-20 akan sulit. Selain itu, tubuh surgawi kekacauannya juga membutuhkan sejumlah besar batu roh kekacauan kelas menengah, tetapi dia juga hampir kehabisan. Yang Xiaotian merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Jika kau terus berkultivasi seperti ini, tentu saja mustahil untuk mencapai alam Raja Surgawi dalam 100 tahun, kata Guru Ding. Kedua jiwa bela dirimu harus menembus level 17,
dan jika kedua jiwa bela diri mencapai level 17, kecepatan kultivasimu akan meningkat beberapa kali lipat. Kedua jiwa bela diri mencapai level 17. Mata Yang Xiaotian berbinar. Memang, saat ini kedua jiwa bela dirimu baru mencapai level 16. Kau perlu menemukan cara untuk meningkatkannya ke level 17, kata Master Ding. Berkultivasi dengan air suci Dao Surgawi dapat membantu meningkatkan jiwa bela dirimu, tetapi kemajuannya masih lambat. Satu-satunya cara agar jiwa bela diri Anda dapat dengan cepat mencapai level 17 adalah dengan menyerap dan mengasimilasi roh pembentukan dari Grand Array. Semangat pembentukan Grand Array, Yang Xiaotian berpikir dalam hati. Di benua primordial, terdapat formasi surgawi kura-kura hitam yang telah melahirkan roh formasi, yang dapat dikonsumsi oleh jiwa bela diri kura-kura hitammu. Dan di benua naga leluhur, terdapat formasi surgawi naga leluhur yang juga telah melahirkan roh formasi, yang dapat dikonsumsi oleh jiwa bela diri naga raksasa gelap api emasmu, ujar Master Ding. Kemudian, Guru Ding mengungkapkan lokasi formasi surgawi kura-kura hitam. Formasi surgawi kura-kura hitam itu tidak jauh dari sini. Ada juga beberapa susunan pedang di benua primordial yang telah melahirkan domain pedang, dan seiring waktu, Yang Xiaotian dapat memahaminya dan menggabungkannya untuk menerobos domain pedang naga agung menuju alam pencapaian agung. Namun, Yang Xiaotian tidak terburu-buru menuju formasi surgawi kura-kura hitam, melainkan memilih untuk memahami arcana kehidupan. Saat ini, ia baru memahami lebih dari 2.339 arcana kehidupan. Dia belum memicu hujan Life Arcane yang kedua. Dia berencana menggunakan hujan Life Arcane untuk pertama-tama mengangkat tubuh surgawi Dao surgawinya. Jika tubuh surgawi Dao surgawinya meningkat, kecepatan kultivasinya akan meningkat lebih cepat. Maka, Yang Xiaotian duduk bersila di aula besar, memulai perenungannya tentang Life Arcane. Tak lama kemudian, pemahamannya terhadap Life Arcane tertinggi mencapai 2.040.000, yang memicu hujan Life Arcane kedua. Langit terbuka, dan hujan Life Arcane terus turun, menyatu ke dalam tubuh Yang Xiaotian. Saat hujan Life Arcane turun, tentu saja hal itu menarik perhatian Meng Bingsue dan Chaos Abyssal Beast. Melihat hujan merah keemasan dari Life Arcane yang turun, Chaos Abyssal Beast menatap Yang Xiaotian, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak biasa. Saat hujan Life Arcane terus menyatu, tubuh surgawi Dao surgawi Yang Xiaotian segera menerobos ke lapisan keempat. 2 hari kemudian, saat hujan Life Arcane berakhir, tubuh surgawi Dao surgawi tidak hanya berhasil menembus lapisan kelima tetapi juga mencapai tahap tengah lapisan kelima. Setelah berkultivasi selama sehari, Yang Xiaotian terus merenungkan rahasia utama kehidupan. Sekarang, dia telah mencapai lapisan ke-9 alam Raja Surgawi dan dapat memanggil hujan kehidupan Arcana 9 kali. Sebulan berlalu, dan Yang Xiaotian kembali mengumpulkan 1,2 juta rahasia utama kehidupan dan memicu hujan Life Arcane untuk ketiga kalinya. Melihat baru sebulan berlalu dan Yang Xiaotian kembali memicu hujan Life Arcane, Meng Bingsue dan Chaos Abyssal Beast sama-sama tercengang. Sebulan untuk sekali lagi memicu hujan Life Arcane, bukankah itu berarti Yang Xiaotian telah memahami 1,2 juta rahasia kehidupan hanya dalam sebulan? Dan apa yang telah dipahaminya semuanya adalah rahasia utama, jika tidak, dia tidak akan bisa memicu hujan merah keemasan yang misterius. Jika satu saja rahasia yang dipahami itu tidak utama, hujan rahasia yang dipicunya pun tidak akan utama. Pengaruh hujan Arcane pamungkas jauh melampaui hujan Arcane agung. Setelah menyatu dengan hujan ketiga dari rahasia, tubuh surgawi Dao surgawi Yang Xiaotian telah menembus hingga pertengahan lapisan ke-7. Setelah itu, Yang Xiaotian terus merenungkan rahasia utama kehidupan, dan sebulan kemudian, ia memicu hujan rahasia untuk keempat kalinya. Setelah menggabungkan hujan keempat dari rahasia, tubuh surgawi Dao surgawi Yang Xiaotian telah menembus ke lapisan ke-9. Jadi, setiap bulan atau lebih, Yang Xiaotian akan memicu hujan rahasia. Dia telah memicunya terus-menerus sebanyak 8 kali, dengan total 9 kali. Baru setelah ke-9 kalinya dia akhirnya berhenti. Saat Yang Xiaotian menggabungkan hujan ke-9 dari Life Arcane, tubuh surgawi Dao surgawinya baru saja menembus lapisan ke-16. Hal ini sungguh mengejutkan Yang Xiaotian. Awalnya, dia mengira tubuh surgawi Dao surgawinya paling-paling hanya bisa menembus lapisan ke-14, dia tidak menyangka efek hujan pamungkas rahasia akan jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Setelah tubuh surgawi Dao surgawinya menerobos ke lapisan ke-16, Dewa Dao surgawi mengembun di belakangnya, diselimuti oleh Ki Guntur sunyi yang bergulir.
Meng Bingsui, yang berada di luar istana, melihat istana kultivasi yang Xiao Tian terus-menerus memicu hujan misterius, bibir cerinya terbuka penuh kekaguman. Meng Bingsui tercengang, dan Chaos Abyssal Beast bahkan lebih terkejut lagi. Dalam 9 bulan, ia telah memicu hujan arcane pamungkas 8 kali, monster macam apa dia? Mungkinkah dia adalah putra Dao yang legendaris? Hanya putra Dao yang legendaris yang bisa menjadi iblis seperti itu, bukan? Jadi, ketika Yang Xiaotian berjalan keluar dari Istana Agung, ada sesuatu yang aneh di mata Meng Bingsui. Nona Meng, ada apa? Tanya Yang Xiaotian, melihat Meng Bingsui menatapnya dengan tajam. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Meng Bingsui tersenyum dan berkata, Tuan Muda, fakta bahwa Anda memicu hujan arcane pamungkas 8 kali dalam 9 bulan memang mengejutkan Bingsui. Saya masih merasa itu terlalu lambat, kata Yang Xiaotian sambil menggelengkan kepalanya. Mata Meng Bingsui terbelalak kaget. Masih terlalu lambat. Chaos Abyssal Beast, mendengarkan secara diam-diam, memutar matanya lebih keras lagi saat mendengar keluhan Yang Xiaotian tentang lambatnya laju mobil. Nona Meng, ayo pergi, kata Yang Xiaotian. Waktu semakin menipis, dan ia harus bergegas untuk menyerap semangat formasi surgawi kura-kura hitam. Bab 1007, kembali ke benua naga leluhur. Melihat Yang Xiaotian terburu-buru, Meng Bingsui agak bingung. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui, bersama Raja Pembunuh Dewa dan beberapa orang lainnya, meninggalkan istana asal dan menuju formasi surgawi kura-kura hitam. Melihat Yang Xiaotian mendekati formasi surgawi kura-kura hitam, bukan hanya Raja Pembunuh Dewa yang bingung, tetapi Meng Bingsui juga bingung. Merasakan kedatangan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya, roh formasi kura-kura hitam di dalam formasi surgawi kura-kura hitam mengeluarkan suara melolong tajam, saat Grand Array memunculkan kekuatan dingin yang sangat besar dan menggigit. Kura-kura hitam di depan mata mereka ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada kura-kura hitam yang pernah mereka temui di dalam arai iblis kura-kura hitam ekstrim kuno di benua gelap domain terpencil tempat Yang Xiaotian pertama kali bertemu dengannya. Namun, sekuat apapun roh formasi kura-kura hitam ini, ia tak mampu menggoyahkan Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya, apalagi Meng Bingsui. Pemimpin 4 iblis hantu itu mendengus dingin, mengayunkan telapak tangannya dan sepenuhnya menekan kekuatan dingin yang menggigit itu. Selanjutnya, Yang Xiaotian menyuruh yang lain menekan roh formasi kura-kura hitam, lalu memanggil jiwa bela diri kura-kura hitam miliknya sendiri. Saat melihat jiwa bela diri kura-kura hitam milik Yang Xiaotian, yang memancarkan kekuatan dingin misterius yang luar biasa bagaikan benua gelap, semua orang tercengang. Jiwa bela diri level 16. Seru Raja Pembunuh Dewa dengan terkejut. Dia pernah mendengar tentang jiwa bela diri tingkat 15, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa bela diri tingkat 16. Meng Bingsui dan iblis tua berambut merah juga tercengang. Melihat Yang Xiaotian memanggil jiwa bela diri, kelompok itu mulai samar-samar menebak apa yang direncanakan Yang Xiaotian. Tuan Muda, apakah kau akan bergabung dengan roh formasi kura-kura hitam? Raja Pembunuh Dewa tak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Xiaotian mengangguk. Melihat Yang Xiaotian memang bermaksud berintegrasi dengan roh formasi, Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya terkejut. Tuan Muda, ini terlalu berbahaya, saran Raja Pembunuh Dewa. Meskipun dia pernah mendengar tentang metode ini, dia belum pernah mendengar ada orang yang berhasil. Jika jiwa bela diri dapat ditingkatkan dengan berintegrasi dengan roh pembentukan, itu akan benar-benar menantang surga. Yang Xiaotian, menyadari kekhawatiran semua orang, tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya pernah melakukannya sebelumnya. Pernah melakukannya sebelumnya. Kerumunan itu sejenak terkejut, ternyata ini bukan pertama kalinya bagi tuan muda mereka. Di bawah pengawasan ketat kelompok itu, Yang Xiaotian memasuki jantung arai besar kura-kura hitam, lalu mengaktifkan jiwa bela diri kura-kura hitamnya. Jiwa bela dirinya membuka mulutnya dan mulai melahap roh formasi kura-kura hitam. Seketika, kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti roh formasi kura-kura hitam. Sang kura-kura hitam mengeluarkan lolongan yang lebih tajam, meronta dengan ganas dan melepaskan aura dingin yang mencengangkan. Apapun perjuangannya, semuanya sia-sia. Saat jiwa bela diri kura-kura hitam terus melahap tanpa henti, roh formasi kura-kura hitam mulai perlahan bangkit menuju jiwa bela diri. Akhirnya, roh formasi kura-kura hitam berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke mulut jiwa bela diri kura-kura hitam, memasuki tubuhnya. Dengan terintegrasinya roh formasi kura-kura hitam, cahaya dari jiwa bela diri kura-kura hitam melonjak, dan kekuatan dingin misterius yang gelap menyebar ke seluruh langit dan bumi.
Raja pembunuh dewa dan yang lainnya menyaksikan, mulut mereka menganga. Begitu saja, berhasil. Semudah ini, Raja pembunuh dewa tak dapat menahan diri untuk mengingat adegan yang Xiao Tian menyatukan domain pedang ke dalam formasi pedang kesengsaraan ribuan, ekspresinya tampak aneh. Tampaknya memang semudah itu. Setelah melahap roh formasi kura-kura hitam, jiwa bela diri kura-kura hitam membutuhkan waktu untuk dicerna, dan yang Xiao Tian memperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Dalam 1 tahun, jiwa bela diri kura-kura hitam akan terintegrasi sepenuhnya dengan energi roh formasi kura-kura hitam ini. Namun, Yang Xiao Tian dapat merasakan bahwa bahkan jika jiwa bela diri kura-kura hitamnya sepenuhnya terintegrasi dengan roh formasi kura-kura hitam ini dalam 1 tahun, ia tidak akan dapat berevolusi ke level 17. Menembus jiwa bela diri level 16 ke level 17 bukanlah tugas yang mudah, kata Master Ding. Setelah berintegrasi dengan kura-kura hitam ini, kau perlu berintegrasi dengan 2 kura-kura hitam lagi sebelum jiwa bela diri kura-kura hitammu dapat berevolusi ke level 17. 2 lagi yang harus diintegrasikan. Yang Xiao Tian sedikit mengernyit. Susunan agung yang melahirkan roh formasi sudah langka, belum lagi mereka pasti kura-kura hitam. Akan lebih sulit daripada mendaki ke surga untuk menemukan 2 susunan agung lagi di alam surgawi yang telah melahirkan kura-kura hitam roh formasi. Tidak ada di domain surgawi, tetapi ada di domain kekacauan, dan bukan hanya 2. Ketika kau pergi ke domain kekacauan, akan ada harapan bagi jiwa bela diri kura-kura hitammu untuk berevolusi ke level 17, kata Master Ding. Yang Xiao Tian mengangguk, itulah satu-satunya jalan. Setelah itu, Yang Xiao Tian mulai menuju ke susunan pedang yang disebutkan oleh Master Ding, yang telah melahirkan domain pedang, untuk memahami dan mengintegrasikan domain pedang. Setelah memadukan 4 domain pedang naga agungnya akhirnya berhasil menerobos dan mencapai alam pencapaian agung. Akan tetapi, ada 6 susunan pedang di benua primordial yang telah melahirkan domain pedang, jadi masih ada 2 lagi yang harus diintegrasikan oleh domain pedang malam cerah. Selama dia mengintegrasikan 2 lagi, domain pedang malam cerahnya juga akan menerobos ke alam pencapaian agung. Setelah menyatukan semua domain pedang dari susunan pedang benua primordial, Yang Xiao Tian memikirkannya dan memutuskan untuk menuju benua naga leluhur. Sekarang, teknik naga awal purba miliknya telah mencapai puncak tingkat ke-18, dan jika ia berkultivasi di jalan tersebut dengan menyerap esensi naga dari mutiara naga purba, saat ia tiba di benua naga leluhur, ia mungkin dapat menerobos ke tingkat ke-19. Dia dapat membuka aula dalam aula naga leluhur dan menyatukan tubuh naga leluhur, mengolah tubuh surgawi naga primordial. Terlebih lagi, dengan tubuh surgawi naga primordial, kecepatan kultivasinya akan meningkat sekali lagi. Setelah mengintegrasikan tubuh naga leluhur, ia akan menuju ke benua leluhur iblis, ke rumah gua Raja Iblis Kekacauan, dan melanjutkan mempelajari arai Dewa Iblis Bawaan. Setelah ia memahami arai 3000 Dewa Iblis Bawaan, sudah waktunya untuk pergi ke domain kekacauan. Jadi, Yang Xiao Tian dan yang lainnya mengarahkan kapal terbang itu menuju benua naga leluhur. Dalam perjalanan, Yang Xiao Tian berkultivasi menggunakan buah surgawi di malam hari dan menghabiskan hampir sepanjang hari berkultivasi dengan melahap esensi naga dari mutiara naga-naga primordial. Kadang-kadang, Yang Xiao Tian akan memainkan sitar dengan Meng Bingsui, berlatih ilmu pedang, melukis, dan menulis. Akan tetapi, setelah berhasil mencapai 9 tingkat Raja Surgawi, dia merasa bahwa efek buah surgawi tidak sebaik sebelumnya. Sekarang kamu menggunakan pil ekstrim Kaisar Surgawi 5 kesengsaraan untuk menutrisi beberapa pohon surgawi, jadi buah yang dihasilkannya secara alami akan kurang efektif, kata Master Ding. Jika kamu menggunakan pil ekstrim Kaisar Surgawi 7 kesengsaraan untuk menutrisi mereka, buah yang dihasilkannya akan beberapa kali lebih baik daripada buah surgawi yang sedang kamu konsumsi. 7 kesengsaraan tingkat surgawi. Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk memurnikan ramuan surgawi 7 kesengsaraan. 4 domain belum pernah melihat ramuan surgawi 7 kesengsaraan sebelumnya. Karena ramuan di atas tingkat surgawi 7 kesengsaraan hanya dapat dimurnikan menggunakan api surgawi kekacauan. Jadi, kau harus bekerja keras untuk mencari tahu di mana letak api surgawi kekacauan itu, taklukkanlah. Dan begitu kau taklukkan api surgawi kekacauan itu, maka kau akan mampu memurnikan pil ekstrim Kaisar Surgawi tingkat 7 kesengsaraan, kata Master Ding. Yang Xiao Tian mengangguk. Dia telah menginstruksikan semua orang di Heaven and Earth Divine Mansion dan Kaitian Academy untuk mencari tahu semua yang mereka bisa tentang keberadaan Chaos Divine Fire,
tetapi sejauh ini, belum ada berita. Sekarang, dia hanya bisa menunggu kabar dari Heaven and Earth Divine Mansion dan Keitian Academy. Saat Yang Xiaotian terbang menuju benua naga leluhur, leluhur setan darah dari klan setan darah langit perak juga memimpin para ahli klan menuju benua naga leluhur. Leluhur iblis darah berdiri di haluan kapal terbang, matanya berbinar saat ia memandang ke arah benua naga leluhur. Terakhir kali, ia telah mengirim leluhur Yan dan yang lainnya untuk mengambil tubuh naga leluhur dari aula naga leluhur, tetapi mereka tidak berhasil. Kali ini, ia bertekad untuk mendapatkan tubuh naga leluhur untuk dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari teknik rahasia klan Long dan menemukan cara untuk membuka aula dalam aula naga leluhur tanpa memerlukan mutiara naga leluhur dan teknik naga awal kuno. Selama dia berhasil menyatukan tubuh naga leluhur, maka dia mungkin mempunyai kesempatan untuk menerobos ke alam dominasi. Bab 1008, pemimpin baru klan Long memikirkan pertempuran di puncak langit yang memutus, di mana banyak ahli klan setan darah langit perak dibunuh oleh istana surgawi langit dan bumi. Wajah leluhur setan darah menjadi gelap, cahaya dingin terpancar di matanya. Hal pertama yang ia rencanakan setelah menembus alam dominator adalah membasmi setiap cabang istana surgawi langit dan bumi, satu persatu. Basmi mereka sepenuhnya. Kalau begitu bunuh saja Zhao Ming. Kalau begitu bunuh Yang Xiaotian. Namun, saat memikirkan kuali raksasa yang dibawa Yang Xiaotian, dan mengingat kecantikan Meng Bingsui yang tak terlupakan, leluhur setan darah tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Seolah-olah dia tertutupi dari kepala hingga kaki oleh es dan salju Meng Bingsui. Setelah beberapa saat, leluhur setan darah mendesis penuh kebencian, Yang Xiaotian. Sama seperti Invincible Zantian, kebenciannya terhadap Yang Xiaotian sangat dalam. Jika bukan karena Yang Xiaotian, leluhur Yan pasti sudah memperoleh benda itu dari aula naga leluhur sejak lama. Sekarang, dia mungkin sudah menyatu dengan tubuh naga leluhur. Kalau bukan karena Yang Xiaotian, keturunannya Lin Wei seharusnya sudah menjadi tuan muda dari istana surgawi langit dan bumi. Jika bukan karena Yang Xiaotian, klan setan darah langit peraknya tidak akan kehilangan begitu banyak pengikut dan ahli. Dalam pertempuran di puncak Severing Heaven, klannya kehilangan ratusan leluhur dan bahkan 2 leluhur kuno gugur. Awalnya, komandonya meliputi 10 leluhur kuno agung, dengan leluhur Yan tumbang lebih dulu, diikuti oleh 4 orang, leluhur Hui dan lainnya, yang mengejar Yang Xiaotian dan dibunuh oleh Guru Ding dengan 300 botol air suci surgawi Dao. Sekarang, hanya 3 leluhur kuno yang tersisa di bawah komandonya. Merasakan niat membunuh leluhur iblis darah, pemimpin klan Lin Xian pun angkat bicara, "Tuan leluhur, yakinlah, kali ini, kita pasti akan mendapatkan tubuh naga leluhur." Setelah Tuan Leluhur menyatu dengan tubuh naga leluhur dan menerobos ke alam dominasi, kita pasti akan menghancurkan Yang Xiaotian hingga menjadi debu. Leluhur iblis darah mengangguk dan bertanya, berapa lama lagi sampai kita mencapai benua naga leluhur? Hanya dalam waktu 2 bulan, kita akan tiba di benua naga leluhur, jawab Lin Xian bersemangat. Lebih dari 2 bulan, leluhur iblis darah bergumam menanggapi. Sesampainya di aula naga leluhur, tugas pertamanya adalah menyelesaikan urusan dengan para leluhur dari 10 klan naga agung di aula tersebut, untuk memberi sedikit imbalan atas nama leluhur Yan. Lebih dari 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Kapal terbang Silver Sky Blood Demon menerobos gelombang udara yang deras, memasuki benua naga leluhur, lalu melaju kencang menuju aula naga leluhur. Akhirnya, aula naga leluhur sudah terlihat. Sambil menatap aula naga leluhur yang jauh, mata leluhur setan darah berkilauan dengan darah saat dia tiba-tiba melayangkan cakarnya dan menghantam aula itu. Cakar darah raksasa, yang membungkus ki setan darah yang tak terbatas, langsung menghantam aula naga leluhur. Leluhur tajam, Aurwi, dan yang lainnya yang ditempatkan untuk menjaga aula naga leluhur merasakan kekuatan dahsyat yang mendekat dan terbang dengan waspada, wajah mereka berubah drastis saat melihat cakar raksasa setan darah. Ke-10 orang itu mengambil tindakan bersama-sama. Akan tetapi, sebagai salah satu dari 10 leluhur agung, kekuatan leluhur setan darah berada di luar kekuatan gabungan ke-10 leluhur tersebut, yang sama sekali tidak dapat melawannya. Terdengar suara dentuman keras, dan seketika itu juga ke-10 penjaga itu terpental. Setelah melemparkan 10 penjaga ke samping, cakar iblis berwarna darah terus menghantam aula naga leluhur. Cahaya dari Grand Array Hall membumbung tinggi ke angkasa. Meski begitu, aula naga leluhur terguncang hebat, menyebabkan gunung-gunung di dekatnya hancur menjadi debu. Kekuatan leluhur setan darah menyebar ke segala arah,
membuat khawatir makhluk seperti leluhur naga emas, Aoding, dan lainnya di benua naga leluhur. Itu aula naga leluhur. Ada sesuatu yang terjadi di aula naga leluhur. Leluhur naga emas, Aoding, leluhur naga hitam, Ao Yonghui, dan para ahli lainnya dari klan mereka bergegas menuju aula naga leluhur. Merasakan para ahli tingkat tinggi dari klan naga berkumpul dari segala arah, leluhur iblis darah mencibir. Semakin banyak yang datang, semakin baik, ia bisa melampiaskan niat membunuh di hatinya dan menikmati pesta pembantaian. Sharp Ancestor dan 9 rekannya memuntahkan darah segar dari mulut mereka saat mereka berdiri dari kekacauan bebatuan, menatap Blood Demon Ancestor dengan keterkejutan sekaligus amarah. Leluhur setan darah. Leluhur setan darah melompat dari kapal terbang, tatapannya dingin dan tajam, saat dia melangkah di udara ke arah mereka, dengan ki setan laut darah berputar di sekelilingnya dengan riuh. Iblis darah tua, kau tidak memiliki mutiara naga leluhur, juga tidak memiliki teknik naga awal kuno 19. Mustahil bagimu untuk membuka aula dalam aula naga leluhur. Aorui memelototi leluhur iblis darah dengan marah. Kau gila jika berpikir bisa mendapatkan tubuh naga leluhur kami. Dia tahu persis mengapa leluhur setan darah datang. Ketika leluhur setan darah mendengar ini, dia mencibir dingin, siapa yang memberitahumu bahwa mutiara naga leluhur dan teknik naga awal kuno 19 adalah satu-satunya cara untuk membuka aula dalam aula naga leluhur. Aorui dan yang lainnya terkejut. Pada saat itu, gelombang cahaya mengalir dari telapak tangan leluhur setan darah, dan jiwa naga merah muncul dalam genggamannya. Saat melihat jiwa naga merah tua, ke-10 orang dalam kelompok Aorui terkejut. Apa ini? Mustahil. Jiwa naga merah di tangan leluhur setan darah berfluktuasi dengan aura yang identik dengan jiwa naga leluhur mereka. Akan tetapi leluhur klan panjang mereka telah musnah, mustahil bagi jiwa naga manapun untuk bertahan hidup di dunia. Ini adalah jiwa naga yang kukembangkan dari setetes darah esensi leluhurmu, kata leluhur iblis darah. Meskipun bukan jiwa naga leluhurmu, auranya persis sama. Dengan jiwa naga ini, aku bisa membuka aula dalam aula naga leluhurmu dan mendapatkan tubuh naga leluhurmu. Mendengar ini, Aorui berteriak dengan marah, iblis darah tua, kau takkan pernah mendapatkan tubuh naga leluhur kami. Bahkan jika seluruh klan panjang kami mati dalam pertempuran, kami takkan membiarkanmu mendapatkan tubuh naga leluhur kami. Kau, kepala iblis, tidak layak mendapatkan tubuh naga leluhur kami. Mendengar kata-kata ini, leluhur setan darah menyerang dengan satu cakar, membuat Aorui dan 9 orang lainnya terpental sekali lagi. Mati dalam pertempuran. Kalau begitu aku akan menganugerahkan kematianmu sekarang. Saat dia berbicara, laut darah di sekelilingnya bergejolak hebat, berubah menjadi iblis merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Tepat pada saat itu, Aorui tiba-tiba berseru, setan darah tua, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya, klan panjang kita sudah punya majikan baru. Tuan baru, bukan hanya leluhur setan darah, tetapi semua ahli dari klan setan darah langit perak terkejut. Tuan baru klan panjang kita adalah Yang Xiaotian, putra kekacauan. Yang Xiaotian adalah pemimpin klan panjang kita. Seru Aorui. Aorui dan yang lainnya yakin bahwa teknik naga awal kuno milik Yang Xiaotian dapat menembus ke tingkat ke-19, jadi dalam hati mereka, Yang Xiaotian sudah menjadi pemimpin klan panjang mereka. Saat Aorui menyebutkan pemimpin klan panjang baru mereka adalah Yang Xiaotian, leluhur setan darah dihinggapi oleh lautan darah yang meraung dan gelombang amarah yang mematikan. Yang Xiaotian, dengan mata merah darah menatap Aorui dan rekan-rekannya, leluhur iblis darah tertawa terbahak-bahak, karena tuan barumu adalah Yang Xiaotian, kau bahkan lebih pantas mati. Seluruh klan panjang harus mati. Hari ini, aku akan memusnahkan seluruh klan panjang. Sambil berkata demikian, dia mengayunkan kedua tangannya. Laut darah yang menjulang tinggi berubah menjadi miliaran ki pedang setan darah, membombardir Aorui dan 9 orang lainnya. Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang setan darah ki, Aorui dan rekan-rekannya berubah menjadi bentuk naga dan bersama-sama menyerang balik pedang setan darah ki. Akan tetapi, serangan ini merupakan kemarahan penuh dari leluhur iblis darah, bahkan dengan 10 dari mereka yang berubah menjadi tubuh naga, mereka tidak dapat menahannya. Pedang setan darah ki menembus kekuatan naga mereka dan terus menembak ke arah mereka. Tepat saat pedang setan darah ki hendak menembus Aorui dan 9 orang lainnya, salju mulai turun dari langit yang kosong. Saat itu bulan Maret, angin sepoi-sepoi dan matahari yang hangat, turunnya salju sungguh tak terduga. Saat melihat salju yang familiar, leluhur setan darah dan Lin Xian, antara lain,
melihatnya sebagai hal yang paling menakutkan di dunia. Dimanapun salju turun, semua ki pedang setan darah membeku, semuanya berhenti di depan Aorui dan rekan-rekannya, lalu mulai hancur, mengeluarkan suara retakan yang tajam. Di tengah-tengah suara-suara itu, seorang wanita yang sangat cantik bergaun putih salju diikuti oleh seorang pria muda berbaju biru bergerak ke arah mereka. Bab 1009, kami menyambut Yang Mulia melihat seorang pemuda berpakaian biru dan seorang wanita sangat cantik mengenakan gaun salju es. Puluhan ribu ahli dari klan setan darah langit perak tampak terkejut. Yang Xiaotian, kata leluhur setan darah dengan nada bercampur amarah, namun matanya terpaku pada Meng Bingsui. Mundur, tanpa ragu sedikit pun, dia memutuskan untuk mundur. Bahkan Invincible Zantian, Chaos World Demon, dan Burying God Master, tiga penguasa agung, hampir tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari Meng Bingsui, apalagi dia, salah satu dari 10 leluhur teratas yang belum menerobos ke alam dominasi. Dia hampir berteleportasi kembali ke pesawat luar angkasa klan iblis darah dan kemudian dengan panik mulai menuangkan kekuatan surgawi ke dalam Grand Array pesawat luar angkasa itu. Cepat, teriaknya. Di bawah raungan amarah leluhur setan darah, semua elit klan setan darah langit perak panik dan menuangkan kekuatan surgawi mereka ke dalam Grand Array pesawat ruang angkasa. Pesawat luar angkasa klan iblis darah mengeluarkan lapisan cahaya surgawi Grand Array, berguncang hebat, berupaya merobek kehampaan dan melarikan diri. Aorui dan yang lainnya, melihat keadaan panik dari leluhur setan darah dan para anggota klan setan darah langit perak, tercengang. Melihat klan iblis darah langit perak berusaha melarikan diri, Meng Bingsui melesat ke langit, melambaikan tangannya seperti kupu-kupu es yang menari dengan anggun. Saat ia menari, salju turun dari langit. Salju ini, bagaikan mimpi dan ilusi, memantulkan cahaya menawan di bawah matahari, berkibar di langit. Leluhur setan darah dan yang lainnya, melihat salju yang indah ini, dipenuhi rasa takut. Meskipun Aorui dan kelompoknya belum melihat situasi mengerikan saat Meng Bingsui menghancurkan ruang angkasa, mereka telah melihatnya. Saat itu, bahkan Invincible Zantian, dengan seluruh kekuatannya, tidak dapat menghentikan pecahnya ruang. Blood Demon Grand Array, teriak leluhur Blood Demon. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi Blood Demon, membombardir salju yang turun di depannya tanpa ampun. Lin Xian dan para ahli dari klan setan darah langit perak juga mengerahkan segenap kemampuan mereka, mati-matian memukul salju di sekitarnya, mencoba menghentikan turunnya salju. Akan tetapi, tidak peduli seberapa paniknya leluhur setan darah dan yang lainnya bertarung, tidak peduli seberapa putus asanya, energi setan darah mereka yang melonjak tidak dapat menghentikan salju. Salju terus turun tanpa henti, mengabaikan serangan kuat mereka. Akhirnya, sepotong salju menyentuh pesawat ruang angkasa. Area pesawat ruang angkasa tempat salju mendarat kehilangan semua cahayanya. Salju semakin banyak berjatuhan di pesawat luar angkasa, lalu menerobos larangan Grand Array yang ada di pesawat dan mendarat di tubuh para ahli klan setan darah langit perak. Satu demi satu, para ahli klan setan darah langit perak berteriak ketakutan, dengan panik memacu kekuatan surgawi mereka, tetapi bahkan Zantian yang tak terkalahkan butuh waktu berhari-hari untuk menghilangkan salju dingin ini, bagaimana mungkin para ahli klan setan darah langit perak ini bisa melakukannya? Dalam sekejap mata, beberapa ahli klan setan darah langit perak membeku. Para ahli klan setan darah langit perak yang membeku mengeluarkan suara berderak, seperti ruang yang pernah pecah, terus-menerus retak. Awalnya, para tetua klan setan darah langit peraklah yang pertama kali muncul, diikuti oleh para tetua tertinggi dan leluhur tua. Lin Xian dan para leluhur kuno itu menyaksikan dengan ngeri saat para tetua mereka, tetua tertinggi, membeku kaku dan kemudian hancur menjadi potongan-potongan es dan salju yang tak terhitung jumlahnya. Silver Sky Divine Armor. Melihat ini, leluhur iblis darah menelan ramuan tabu, dan Silver Sky Divine Armor-nya terbang keluar. Armor surgawi langit perak adalah salah satu artefak surgawi pertahanan terkuat dari klan iblis darah langit perak. Setelah diaktifkan sepenuhnya, armor itu berubah menjadi langit keperakan. Deretan prasasti jimat terlarang iblis darah mengalir terus-menerus melintasi langit keperakan, membentuk arai agung iblis darah perak. Namun meski begitu, Silver Sky Divine Armor tidak sanggup menahan salju yang bagaikan mimpi. Salju menyentuh Silver Sky Divine Armor yang mengubah langit keperakan, membekukan segalanya. Beberapa saat sebelumnya, prasasti jimat terlarang dari setan darah telah mengalir, hanya untuk kemudian menjadi kaku dan hancur. Salju terus turun. Kapal terbang itu terus-menerus tertutup salju, dan bergerak makin lambat. Akhirnya seluruh kapal terbang itu diselimuti.
Leluhur setan darah dan Lin Xian, antara lain, berupaya melarikan diri melalui udara, tetapi apapun metode yang mereka coba, mereka tidak dapat melepaskan diri dari ruang yang tertutup salju, semuanya dipaksa kembali ke kapal terbang. Yang Xiao Tian, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Leluhur setan darah meraung, tombak panjang muncul di tangannya, yang tiba-tiba dia lemparkan ke Yang Xiao Tian. Tombak itu, yang penuh dengan energi yang mengerikan dan berkedip dengan rune ras iblis yang sangat mendebarkan, adalah tombak penjara iblis Dewa Darah dari klan iblis Darah Langit Perak, yang hampir mendekati artefak surgawi kekacauan. Tombak penjara iblis Dewa Darah langsung melesat ke arah Yang Xiao Tian, tampak seolah hendak menembus dadanya saat Meng Bingsui dengan jentikan jari-jarinya yang halus dan bagaikan batu giok, berhasil mengirim tombak itu terbang menjauh. Tombak penjara Dewa Iblis Darah ditangkis, melaju kembali ke arah leluhur iblis darah dengan kecepatan lebih tinggi. Leluhur setan darah mundur dengan ngeri, tetapi tombak itu terlalu cepat baginya untuk bereaksi, dan tombak itu menghantam dadanya. Tombak penjara iblis Dewa Darah menusuk jantungnya dan kemudian terjepit di badan kapal terbang. Leluhur setan darah merasakan sensasi dingin di dadanya dan melihat bahwa tempat di mana dadanya tertusuk kini diselimuti oleh bongkahan es dan salju, yang dengan cepat menyebar di sekitar jantungnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Seberapa keras pun dia mencoba mengaktifkan kekuatan surgawinya, dia tidak dapat menghilangkan es dan salju yang dingin itu. Akhirnya, leluhur setan darah membeku di tempat, lalu hancur. Demikian pula, Lin Xian dan banyak ahli top dari klan setan darah langit perak semuanya tertutupi oleh salju dan hampir bersamaan hancur. Aur Wi dan yang lainnya menyaksikan leluhur setan darah, Lin Xian, dan yang lainnya terus-menerus tertutup salju lalu hancur berkeping-keping, jatuh ke tanah dalam banyak kepingan es, menarik napas tajam karena terkejut. Siapakah leluhur iblis darah? Ia adalah salah satu dari 10 leluhur teratas di wilayah surgawi, namun ia tak berdaya melawan salju. Mereka telah mendengar tentang pertempuran di puncak Severing Heaven, tetapi baru sekarang, setelah melihat kekuatan Meng Bingsui, mereka benar-benar memahami kengerian dari si cantik es salju yang terkenal itu. Terlebih lagi, para anggota klan naga emas, klan naga hitam, dan kekuatan-kekuatan klan naga besar lainnya yang berdatangan, menyaksikan leluhur setan darah terus-menerus membeku dan menggigil sampai ke sumsum tulang mereka. Yang Xiao Tian menyaksikan leluhur iblis darah yang terus membeku dan para ahli tinggi dari klan iblis darah langit perak dan hanya bisa tersenyum pahit. Awalnya, dia ingin menjarah harta karun dari leluhur iblis darah dan yang lainnya, tetapi kekuatan dingin Meng Bingsui terlalu hebat, dan semua yang ada di leluhur iblis darah dan yang lainnya hancur berkeping-keping. Bahkan artefak surgawi luar angkasa dan seluruh isinya hancur berkeping-keping, tidak ada yang tersisa untuk dijarah. Yang Xiao Tian berjalan menuju Aur Wi dan yang lainnya, tiba di depan mereka bersepuluh, dan mulai menyalurkan teknik naga awal kuno. Seketika, ribuan naga surgawi terbang keluar dari tubuh Yang Xiao Tian, menelan langit dan bumi. Dari Yang Xiao Tian, muncul kekuatan naga yang membuat Aur Wi dan yang lainnya merinding. Teknik naga awal kuno, 19 kali lipat. Aur Wi dan yang lainnya sangat terkejut, lalu mereka sangat gembira, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Akhir-akhir ini, mereka dengan penuh semangat menunggu Yang Xiao Tian menguasai teknik naga awal kuno 19 kali lipat dan kembali. Mengantisipasi munculnya penguasa baru klan panjang. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Dalam kegembiraan mereka, Aur Wi dan yang lainnya berlutut dan berteriak. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Naga emas, naga hitam, dan para ahli tingkat atas lainnya dari klan naga besar juga membungkuk dengan gembira, suara mereka menggelegar. Klan panjang benua naga leluhur, setelah menunggu selama jutaan tahun, akhirnya menyambut penguasa baru. Bab 1110, Pembentukan Awal Tubuh Surgawi Naga Primordial. Teriakan sorak-sorai Aur Wi dan yang lainnya bergema di langit, bertahan lama dan jauh. Terima kasih atas kerja keras kalian. Yang Xiao Tian datang di hadapan 10 orang termasuk Aur Wi dan membantu mereka berdiri. Mendengar pengakuan Yang Xiao Tian atas usaha mereka, mata 10 penjaga yang telah melindungi aula naga leluhur selama jutaan tahun semuanya memerah sebagai respons emosional. Pada saat itu juga, mereka merasa bahwa jutaan tahun perlindungan yang mereka jalani tidak sia-sia. Yang Mulia, ini adalah tugas kami, kata Aur Wi dengan air mata di mata tuannya. Yang Xiao Tian mengangguk, lalu meminta naga emas, naga hitam, dan semua ahli klan panjang lainnya untuk berdiri, dan berkata kepada Aur Wi, aku di sini hari ini untuk menyatu dengan tubuh naga primordial. Baik,
Kami akan menunjukkan jalan untuk Yang Mulia, kata Aurui dan yang lainnya dengan hormat sambil membungkuk. Mereka sudah menduga tujuan Yang Xiaotian datang hari ini, jadi mereka tidak terkejut. Faktanya, apa yang telah mereka jaga di Aula Naga Leluhur selama jutaan tahun adalah tepatnya hari ini. Setelah pemimpin baru ras naga menyatu dengan tubuh naga primordial, misi mereka untuk menjaga Aula Naga Leluhur akan selesai. Maka, dipimpin oleh Aurui dan yang lainnya, Yang Xiaotian dan kelompoknya mendekati Aula Naga Leluhur. Yang Xiaotian, yang familiar dengan rute itu, membuka gerbang besar Aula Naga Leluhur dan masuk. Karena Aula Naga Leluhur adalah kuil suci klan Panjang, tidaklah pantas bagi Meng Bingsui, Raja Pembunuh Dewa, dan yang lainnya untuk masuk, jadi mereka menunggu di luar untuk Yang Xiaotian. Melewati aula luar, Yang Xiaotian tiba di depan gerbang besar aula dalam dan kemudian mengaktifkan teknik naga awal kuno 19 lapisan, menempelkan kedua telapak tangannya ke gerbang. Merasakan kekuatan teknik naga awal kuno dari Yang Xiaotian, pengekang gerbang bergerak dengan cahaya dan perlahan terbuka. Saat gerbang aula dalam terbuka, gelombang besar esensi naga dan kekuatan naga yang dahsyat mengalir keluar dari dalam, memaksa Yang Xiaotian, yang berada di 9 tingkat Raja Surgawi, untuk mundur. Setelah menenangkan diri, Yang Xiaotian melihat ke dalam dan melihat ruang lain di aula dalam. Di tengah hamparan langit berbintang yang luas, sebuah tubuh naga yang luar biasa besar melayang. Tubuh naga ini, melingkar di langit berbintang, bagaikan rangkaian gunung naga yang tiada habisnya, membentang melintasi langit dan bumi. Langit berbintang itu luas, tetapi tubuh naga ini membaginya menjadi dua, menunjukkan ukurannya yang luar biasa. Inilah tubuh naga leluhur dari klan Panjang. Leluhur klan Panjang merupakan naga pertama yang lahir dalam ras naga di alam surgawi. Yang Xiaotian terbang maju, tiba di depan tubuh naga primordial. Sebelum tubuh naga primordial, Yang Xiaotian bagaikan setitik debu bintang di galaksi. Naga primordial mengandung darah esensi yang setara dengan satu tubuh, dan Yuan sejatinya kaya dan mendalam. Jika kau menyatu dengannya, kau mungkin langsung menerobos ke alam kaisar surgawi. Namun, keenam tubuh surgawimu belum mencapai lapisan ke-19, dan alam pedangmu juga belum mencapai pencapaian agung. Jika kau menerobos ke alam kaisar surgawi sekarang, kau pasti akan gagal, kata Master Ding. Gagal berarti akan hancur menjadi abu oleh guntur kesengsaraan. Yang Xiaotian berhenti, lalu apa yang harus aku lakukan? Ketika kau mulai menyatu dengan tubuh naga primordial, aku akan membantumu menekan darah esensi naga primordial dan Yuan sejati, kata Master Ding. Setelah kau menerobos ke alam kaisar surgawi, kita bisa membiarkan darah esensi naga primordial dan Yuan sejati ini perlahan menyatu ke dalam tubuhmu. Dengan begitu, setelah terobosanmu ke alam kaisar surgawi, kamu dapat mempercepat kecepatan kultivasimu. Mendengar kata-kata itu, Yang Xiaotian merasa lega. Jika memang demikian, maka itu bagus. Yang Xiaotian memposisikan dirinya di atas tubuh naga primordial dan kemudian duduk bersila, mulai berkultivasi menggunakan teknik naga awal kuno. Saat Yang Xiaotian mengoperasikan teknik naga awal kuno, tubuh naga primordial yang awalnya melingkar di sungai berbintang mulai bergerak secara bertahap. Esensi naganya luas sebagai lautan tanpa batas, bergelombang dengan dahsyat. Tubuh naga primordial mulai terbang mengelilingi Yang Xiaotian. Tubuh naga primordial begitu besar sehingga penerbangannya menimbulkan gelombang besar, menciptakan badai dahsyat demi badai dahsyat. Kemudian, tubuh naga primordial berubah menjadi bintik-bintik cahaya, terus menyatu ke dalam tubuh Yang Xiaotian. Meskipun Guru Ding terus-menerus membantu Yang Xiaotian menekan esensi darah dan Yuan sejati dari tubuh naga primordial, Yang Xiaotian masih tidak berani ceroboh dan dengan hati-hati mengintegrasikannya. Tubuh naga primordial memang terlalu luas, butuh beberapa bulan bagi Yang Xiaotian untuk akhirnya sepenuhnya berasimilasi dengan tubuh naga primordial. Hal ini masih dianggap cepat karena Yang Xiaotian memiliki 6 tubuh surgawi penentang surga, jika tidak, bahkan bagi seseorang di 10 lapisan Raja Surgawi, mengasimilasi tubuh naga primordial mungkin memakan waktu ratusan tahun. Meskipun Guru Ding membantu Yang Xiaotian menekan esensi darah dan Yuan sejati dari tubuh naga primordial, Yang Xiaotian masih maju dari tahap awal 9 tingkat Raja Surgawi ke tahap akhir. Aku perlu mempercepat kemajuan 6 tubuh surgawi dan domain pedangku, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Tanpa menembus batasan 20 kali lipat dari 6 tubuh surgawi dan mencapai pencapaian agung di alam pedang, dia tidak akan mampu menerobos ke alam kaisar surgawi. Akan tetapi,
Sekarang setelah dia berasimilasi dengan tubuh naga primordial dan awalnya membentuk tubuh surgawi naga primordial, peluangnya untuk berhasil menerobos ke alam kaisar surgawi telah meningkat. Yang Xiaotian muncul dari aula dalam aula naga leluhur. Aorui dan yang lainnya menunggu Yang Xiaotian di luar dan terkejut melihatnya keluar begitu cepat. Apakah asimilasinya gagal? Yang mulia, Anda? Aorui bertanya dengan gugup. Saya telah berhasil mengasimilasinya, jawab Yang Xiaotian, memperhatikan ekspresi wajah Aorui dan yang lainnya dan menyadari apa yang mereka pikirkan. Aorui dan yang lainnya terkejut dan tercengang mendengar Yang Xiaotian telah berhasil mengasimilasi tubuh itu. Mereka mengira Yang Xiaotian membutuhkan waktu sedikitnya 1000 tahun untuk berasimilasi dengan tubuh naga primordial. Sekarang, mendengar bahwa Yang Xiaotian telah melakukannya dalam waktu kurang dari setengah tahun, mereka mendapati hal itu sangat tidak dapat dipercaya. Yang mulia, apa rencana Anda selanjutnya? Aorui berhenti sejenak sebelum bertanya. Aku akan tinggal di benua naga leluhur untuk beberapa waktu, dan dalam beberapa tahun, aku berencana untuk pergi ke domain kekacauan, jawab Yang Xiaotian. Setelah mengasimilasi tubuh naga primordial, dia memperoleh sebagian kesadaran sisa naga primordial dan mengetahui bahwa naga primordial telah meninggalkan harta karun di domain kekacauan. Ketika tiba saatnya untuk pergi ke Chaos Domain, dia bisa mencari harta karun ini. Mendengar rencana Yang Xiaotian untuk pergi ke Chaos Domain, Aorui dan 10 orang lainnya kecewa, mereka tentu berharap Yang Xiaotian akan tetap tinggal di benua naga leluhur dan memimpin klan panjang. Kalau begitu, kami akan pergi bersama Yang Mulia ke Chaos Domain, tawar Aorui. 9 orang lainnya pun mengangguk, menyatakan bahwa mereka ingin mengikuti Yang Xiaotian ke Chaos Domain. Tidak perlu, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Ia harus menjelajahi jalan surgawi saat pergi ke domain kekacauan, yang akan merepotkan jika ia membawa Aorui dan 10 orang lainnya. Sebagai gantinya, ia meminta mereka untuk tetap di benua naga leluhur untuk mengelolanya. Setelah itu, Yang Xiaotian bertanya kepada Aorui tentang lokasi formasi surgawi naga leluhur. Setelah mendengar pertanyaan Yang Xiaotian tentang formasi surgawi naga leluhur, Aorui menuntunnya ke sana. Formasi surgawi naga leluhur tidak jauh dari aula naga leluhur, dan dengan Aorui dan bimbingan kelompok, Yang Xiaotian tiba di formasi tersebut setelah beberapa jam. Merasakan kedatangan Yang Xiaotian dan yang lainnya, roh formasi naga surgawi dalam formasi naga surgawi leluhur mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi, mengaktifkan kekuatan formasi dan melancarkan serangan. Akan tetapi, formasi surgawi naga leluhur, meskipun kuat, hanya sekuat formasi surgawi kura-kura hitam di benua primordial, dan naga surgawi roh formasi dengan cepat ditundukkan oleh Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya. Yang Xiaotian memasuki formasi, memanggil jiwa bela diri naga hitam api emas, dan mulai melahap roh formasi dari formasi surgawi naga leluhur. Roh pembentukan dari formasi surgawi naga leluhur berjuang mati-matian, membangkitkan kekuatan besar dari Grand Array, namun sia-sia dan segera berhasil dilahap oleh jiwa bela diri naga hitam api emas milik Yang Xiaotian.